Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Kucing itu pun tak tinggal diam di arah berlawanan. Bab 1428-1440, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Abu yang jatuh versus kehampaan yang terkondensasi. Warna hitam pekat itu nyaris menelan seluruh cahaya di ruangan itu, dan kekuatan yang melonjak itu membuat orang merasakan getaran dari jiwa bahkan sebelum kekuatan itu menyentuh mereka. Kucing itu pun tak tinggal diam di arah berlawanan. Ia menyadari kehadiran Lancelot begitu ia muncul di dekat Zhang Yi. Meong, ia meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Paku-paku hitam tebal menyembul dari tubuhnya dan melesat ke arah punggung Lancelot. Menghadapi serangan gabungan Zhang Yi dan Hua-Hua, Lancelot menunjukkan senyum gila di wajahnya. Dia benar-benar memegang pedang di satu tangan dan memanggil perisai pelindung dengan tangan lainnya untuk memblokir serangan dari Hua-Hua. Hanya dengan satu tangan, cahaya pedang dan Zhang Yi bertabrakan. Ketika kekuatan dahsyat itu berbenturan, bahkan istana yang dibangun dari batu penghalang pun mulai bergetar hebat. Amplitudo getarannya begitu hebat sehingga seluruh kuil Roh Kudus yang besar pun bereaksi. Pada saat ini, di koridor di pintu masuk istana, Gao Changkong, bersama Gumen dan Chen Xiazheng, sedikit mengernyit. Mengapa mereka mulai berkelahi? Namun tak lama kemudian, dia tersenyum acuh tak acuh. Tidak masalah. Akan selalu ada hari seperti itu. Setelah berkata demikian, dia perlahan melangkah maju, dan bayangannya yang panjang dan sempit terseret ke dalam bayangan besar di belakangnya. Dan tepat di depannya, penjaga kuil Roh Kudus, Jenderal Babulu, duduk dengan tenang di kursi, seolah menunggu kedatangannya. Lancelot bertarung keras melawan Zhang Yi dan Yan Yan, dan kekuatan serangannya begitu kuat sehingga dia terlempar ke belakang, dan lengannya terasa mati rasa. Tetapi dia tidak perlu khawatir tentang masalah fisik. Sebelum Agrawen kehabisan energi dan mati, tidak akan ada luka kecil yang muncul di tubuhnya. Tubuhnya tergantung terbalik di papan Tianqi, menatap Zhang Yi dengan kepala tertunduk dan kaki terangkat, senyum gila dan ganas di bibirnya. Apakah kau siap? Kesenangannya baru saja dimulai. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke arah Zhang Yi Luo seperti bola meriam. Zhang Yi mengerutkan kening, dan gerbang dimensi Shen Luo Wanxiang menghalangi jalannya. Bagi Lancelot, fluktuasi di ruang angkasa sejelas batu yang dilempar ke danau. Tentu saja dia bisa merasakan keberadaan gerbang dimensi, tetapi dia tidak takut sama sekali dan memilih untuk terjun langsung ke gerbang dimensi. Tetapi tidak ada kegembiraan di wajah Zhang Yi, karena kurang dari sedetik kemudian, pintu dimensi tidak dapat menahan kekuatan Lancelot dan meledak. Lancelot muncul dan menyerang Zhang Yi lagi. Orang ini. Zhang Yi tidak menyangka Lancelot bisa mengetahui metode serangannya secepat itu. Selama periode setelah melepaskan skill Void, dia tidak akan dapat melancarkan serangan yang kuat dan efektif dan hanya dapat mengandalkan gerbang dimensi untuk pertahanan. Gerbang 3000 multidimensi merupakan hasil pembongkaran ruang milik Zhang Yi untuk meminimalisir risiko. Dengan melakukan hal itu, ia menghindari risiko gerbang dimensi runtuh dan membuatnya sepenuhnya terpapar musuh. Akan tetapi, harga yang harus dibayar adalah bahwa ambang batas toleransi setiap ruang akan diturunkan, dan akan ditembus oleh musuh satu persatu. Saat menghadapi musuh dengan daya serang yang cukup kuat, masalah langsung akan muncul. Lancelot bagaikan iblis dari neraka, seluruh tubuhnya terbakar api hitam yang mengerikan. Ia menyeringai dan mengangkat pedangnya untuk menebas gerbang dimensi Zhang Yi. 1, 2, 3. Dia melesat dengan kekuatan absolut, melancarkan puluhan ribu serangan dahsyat dalam sekejap. Tak butuh waktu lama baginya untuk menghancurkan gerbang dimensi. Tentu saja Zhang Yi tidak akan membiarkannya melakukan itu. Setelah gerbang 13 dimensi dihancurkan, kesenjangan kekuatannya dipulihkan.
Melihat Lancelot yang ada di depannya, dia ingin sekali memotong semua gerbang dimensi dan menariknya keluar dari bawah pintu dunia lain yang tidak bisa dihancurkan. Mata Zhang Yi terbuka dan cahaya mulai terdistorsi. Kau kurang dari 30 meter dariku. Tahukah kau bahwa pada jarak ini, God Killer mustahil untuk dihindari? Serangan terkuat dalam jarak pendek dan menengah, skill serangan jangkauan penuh God Destruction, diluncurkan secara instan. Dalam arti tertentu, gerakan ini, selain agak terbatas jaraknya, bahkan lebih kuat daripada berbagai metode serangan setelah memadatkan kekosongan. Serangan panik Lancelot berhenti seketika karena indera pertamanya membuatnya merasakan krisis. Perisai pelindung. Ia mengangkat perisai pelindung di tangan kirinya. Sebuah perisai kecil berbentuk salib tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang aneh. Bekas salib yang robek semakin jelas, seolah-olah merupakan penghujatan terhadap Tuhan. Cahaya hitam muncul dari perisai pelindung, membentuk energi setengah bola yang menghalangi jalan Lancelot. Kekuatan God Mist hanya dapat ditahan pada jarak ini, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Benturan langsung itu meredupkan cahaya perisai pelindungnya dan dia terlempar mundur. Dar! Kali ini, Lancelot mematahkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya terbanting ke dinding. Tapi hal yang sama juga berlaku, selama Agu Guiwen belum mati, luka-lukanya tidak berarti apa-apa. Berbeda dengan You Kr, Agu Guiwen bukanlah seorang dokter. Ia lebih seperti penyedia layanan, menggunakan kemampuannya sendiri, bahkan nyawanya, untuk memulihkan kondisi orang lain. Setelah luka Lancelot sembuh, seringai gila muncul di wajahnya, dan dia menerjang bagaikan badai lagi. Seranganmu seperti ini butuh setidaknya 10 detik untuk pulih. Ini mungkin kekurangan mutan yang defensif. Tapi seranganku tidak butuh jeda. Zhang Yi berkata dengan dingin, "Kenapa kau berpura-pura? Tanpa manusia sayur itu yang memperkuat pertahananmu, kau pasti sudah dipukuli habis-habisan." Pedang besar Lancelot menebas secara langsung. Sebagai seorang pejuang, jangan mencari alasan atas kekalahanmu. Kemenangan adalah segalanya. Kali ini, dia sekali lagi menghancurkan gerbang 10 dimensi Zhang Yi. Sekalipun Zhang Yi dan Hua Hua berusaha sekuat tenaga untuk bertarung, jelas bahwa dalam situasi ini, mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali dengan 2 lawan 3. Bahkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan kecepatan seperti ini, aku hanya bisa bertahan paling lama 10 menit lagi, atau aku harus melarikan diri. Zhang Yi berkata pada dirinya sendiri. Jika ke-3000 gerbang dimensi itu rusak, kemampuan Zhang Yi akan sangat terpengaruh, dan akan butuh waktu setidaknya 1 hari untuk memulihkan kemampuannya menggunakan dimensi alternatif. Saat itu, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Ipsilon yang paling lemah, jadi dia akan berada dalam bahaya di sini dan saat ini. Tapi tetap saja, aku tidak kekurangan pembantu di sekitarku. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkannya. Tanaman pedang di pohon yang ditebangnya dan diletakkan di tempat lain mati dengan cepat dan tidak tumbuh lagi. Ini juga berarti bahwa bos tidak dapat menyerang ruang Zhang Yi melalui tanaman merambat yang menjalar dari pedang di pohon. Zhang Yi memindahkan sepotong tanaman merambat ke dalam bayangan dan berkata kepada You Kr, "Sekarang, mari kita analisis benda apa ini. Apakah ini jaringan manusia atau jaringan tumbuhan?" Ada banyak orang di ruang bayangan Muyan. Meskipun mereka tidak dapat muncul di tempat kejadian untuk bekerja sama dengan Zhang Yi dan Hua Hua dalam pertempuran, mereka semua menunggu kesempatan untuk berperan. You Kr segera mengeluarkan peralatannya dan mempelajari struktur pedang di pohon tersebut. Dengan bantuan Lu Keren, ia dengan cepat menganalisis dan mendapatkan hasilnya. Struktur seluler tubuh manusia telah sepenuhnya hilang, hanya menyisakan kurang dari 5% karakteristik sel hewannya. Bahkan dinding sel dan kloroplas telah muncul,
hampir sepenuhnya mengubahnya menjadi tumbuhan. Sambil menyaksikan Lancelot menyerang gerbang dimensinya, Zhang Yi berpikir tentang cara menghadapi musuh. Namun pandangannya tertuju pada pedang di pohon di tangan Lancelot. Zhang Yi tidak dapat menemukan kelemahan apapun pada tubuh asli Lancelot untuk sementara waktu. Lancelot memiliki kemampuan yang sangat komprehensif, baik ofensif maupun defensif. Kalau begitu, kita hanya bisa mulai dengan 2 mutan pembantunya. Bos Ksatria Hijau telah sepenuhnya berubah menjadi pedang di pohon. Pohon-pohon yang memanjang dari tubuhnya jelas tidak memiliki saraf rasa sakit. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Zhang Yi dan Hua-Hua menghancurkannya seperti ini. Dalam keadaan ini, ia mungkin hanya memiliki sedikit kesadaran diri, dan sebagian besar tubuhnya telah berubah menjadi tanaman. Dengan kata lain, kecuali Zhang Yi dapat menghancurkan tubuh di tangan Lancelot, dia tidak dapat membunuh bos. Mungkin ada cara yang bisa kita coba. Zhang Yi dan Hua-Hua terus bertarung dengan Lancelot sambil mencari kelemahan mereka. Setelah memastikan kecerdasan bos, sebuah ide berani muncul di benak Zhang Yi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata langsung kepada Hua-Hua, "Hua-Hua, bergabunglah denganku dan gunakan kekuatanmu yang terkuat untuk menyerang orang di depanmu." Lancelot juga bisa mendengar percakapan ini, yang berarti Zhang Yi sama sekali tidak berniat menyembunyikannya darinya. Lancelot mengangkat alisnya. Sekalipun pria dan kucing ini menggunakan cara terkuat mereka tak mampu menembus pertahanannya. Tetapi karena pihak lain melakukan ini, itu pasti tidak akan sia-sia, pasti ada rencana cadangan. Lancelot langsung mundur jauh, dan pedang hijau zamrud di tangannya dengan cepat mengembang. Sejumlah besar cabang setebal beberapa meter membentang di antara dirinya, Zhang Yi, dan Hua-Hua. Zhang Yi tahu dia akan bertahan, tetapi itu tidak masalah. Dia mencabut Holy Judgment dari sarungnya, dan kekuatan kehampaan mengalir deras ke arah Lancelot. Hua-Hua juga membuka mulutnya yang berdarah dan meningkatkan kekuatan nafasnya hingga maksimal. Serangan gabungan kedua Ipsilon menghantam lapisan batang pohon dengan keras. Bahkan Lancelot harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan seperti itu. Pada saat ini, seorang gadis cantik berbaju tempur hitam perlahan muncul dari bayangan di belakang Zhang Yi. Yang Xin berdiri di samping Zhang Yi. Ia mengangkat tangannya dengan lembut, dan malaikat hasrat bersayap 6 itu segera membuka pedang panjang di tangannya. Sehelai bulu merah berubah menjadi anak panah dan melesat ke depan. "Setialah padaku dan jangan sakiti aku atau saudaraku." Panah kedua berwarna hitam, panah kebencian. Benci, hina, khianati, dan sakiti tuanmu saat ini. Kemunculan yang Xin yang tiba-tiba membuat Lancelot mendapat firasat buruk. Namun, dia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kemampuan Zhang Yi, dan dia tidak memiliki informasi tentang Muyan, Yang Xin dan lainnya. Pohon-pohon tumbuh liar, menghalangi anak panah di depan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuatnya, Lancelot percaya diri dengan pertahanan ganda dari pedang di pohon dan perisai pelindungnya sendiri. Akan tetapi, anak panah itu lenyap begitu saja di batang pohon hijau. Zhang Yi menatap tangan kanan Lancelot dengan penuh harap. Tubuh yang besar, berat, dan canggung adalah target sempurna untuk kemampuan Xin. Aku hanya tidak tahu apakah anak panah di dahan yang memanjang akan mengenai tubuh bobos. Monolog Zhang Yi belum berakhir ketika, sesaat setelah pohon itu terkena anak panah, terjadi gerakan tiba-tiba. Hutan pepohonan yang menutupi seluruh istana mulai menyusut disertai suara gemuruh. Mata Lancelot berkilat kaget. Dia menatap bos yang terhubung dengan tangan kanannya dan bertanya, "Bos, ada apa denganmu?" Setelah koneksi terjalin, pedang di pohon akan dikendalikan oleh pikiran pengguna dan dapat dimanipulasi dengan bebas. Tetapi dia tiba-tiba merasa hubungan antara dia dan bos telah terputus. Hanya ada 2 kemungkinan, bos meninggal,
atau bos mengambil alih kendali tubuhnya atas inisiatifnya sendiri. Saat berikutnya, pedang di pohon di lengan Lancelot tiba-tiba meledak, dan pohon yang menjulang tinggi tumbuh liar ke atas dari lengan Lancelot, dan duri kayu yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Lance dengan ganas. Lancelot tak menyangka akan diserang balik oleh bos-bos, dan tubuhnya pun terkena hantaman paku kayu yang keras. Jika perisai pelindungnya tak berfungsi di saat kritis, ia pasti sudah tertusuk langsung oleh paku-paku kayu ini. Tetapi meski begitu, tanaman merambat itu tumbuh liar, mencoba melilit tubuh Lancelot dan kemudian mencekiknya. "Bos, apa yang kau lakukan?" Lancelot merobek lengan bos dan melemparkannya. Dia segera menyadari bahwa kelainan bos ada hubungannya dengan kemunculan tiba-tiba Yang Sinsin. Dia menatap Yang Sinsin dengan tajam. Apakah ini kemampuan untuk menyihir orang? Bibir Yang Sinsin melengkung membentuk senyum aneh. Tapi kamu bukan satu-satunya yang membawa pembantu. Lancelot merasa sedikit kesal. Tanpa pedang di pohon itu, kemampuan bertarungnya juga akan terpengaruh. Namun meski begitu, ia masih memiliki Aguen, dan ia masih bisa bertarung 1 lawan 2. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat hatinya hancur. Karena dia melihat bos perlahan merangkak ke arah Zhang Yi, lalu menempel di lengan Zhang Yi. Kekuatan aturan adalah mutlak. Siapapun yang tertembak oleh panah Yang Sinsin akan menjadi budaknya dan mematuhi perintahnya. Jadi, Yang Sinsin memerintahkan Bao Si untuk membantu Zhang Yi menyerang Lancelot. Bos membuat pilihan terbaik, yaitu menjadi pedang di tangan Zhang Yi. Zhang Yi tidak menolak. Ia telah melihat kemampuan bos. Kemampuan seperti tumbuhan ini, yang dapat beregenerasi tanpa batas selama energi diberikan, sangat sulit diatasi dan memiliki kemampuan menyerang sekaligus bertahan. Tanaman merambat itu melilit tubuh Zhang Yi dengan erat dan mulai menyerap kekuatan supranatural dalam tubuh Zhang Yi. Pada saat yang sama, perasaan aneh muncul dalam benak Zhang Yi, seolah-olah ia telah menumbuhkan lengan tambahan, atau seolah-olah ia telah menumbuhkan lebih banyak jari di telapak tangannya. Dia dapat mengendalikan pedang di pohon sesuka hatinya. Rasanya luar biasa. Zhang Yi mengeluarkan persediaan makanan supernatural dari ruang mutan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, ia menatap Lancelot di depannya dengan wajah muram. Tanaman merambat di tangan kanannya tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi pedang hijau raksasa. "Sekarang, pedangmu adalah milikku." Zhang Yi mengangkat tangan kanannya, dan pedang di pohon itu terhunus ke arah Lancelot. Tanaman merambat berduri yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dengan ganas. Pedang di pohon jatuh ke tangan Zhang Yi dan berubah menjadi pedang Lancelot. Ia bisa langsung berubah menjadi hutan senjata yang luas, mampu menyerang sekaligus bertahan. Dalam sekejap, ribuan tanaman merambat tajam menusuk Lancelot bagai hujan jarum. Lancelot menggertakkan giginya, wajahnya tampak muram seperti air yang hendak menetes keluar. Dia tahu kekuatan pedang di pohon itu, jadi dia cepat-cepat menghindari serangan itu. Namun dalam sekejap, serangan itu datang silih berganti. Bara langit yang jatuh. Pedang penakluk terbakar dengan kobaran api yang hebat, menyapu ke segala arah dan membakar semua tanaman merambat. Namun, kerusakan semacam ini sama sekali tidak dapat melukai pedang di pohon. Selama tubuh utamanya masih ada, ia dapat bereproduksi tanpa batas. Jadi segera setelah itu, lebih banyak tanaman merambat menyerangnya. Paku-paku mencuat, tanaman merambat kusut, dan pepohonan dengan cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun memenuhi hampir seluruh ruang yang terlihat. Ketika pedang yang pernah menjadi miliknya jatuh ke tangan orang lain, Lancelot menyadari betapa sulitnya menanganinya. Zhang Yi dan Hua-Hua pun tak tinggal diam. Mereka menyerangnya bersamaan dan melancarkan serangan dahsyat. Hanya dalam beberapa detik, Lancelot diserang puluhan ribu kali. Dia harus meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. "Aku, ksatria neraka,
telah jatuh ke dunia bawah. Dengan darahku, aku akan mewarnai bendera surga pemberontak menjadi merah. Ketika sayap malaikat patah dan ia jatuh menjadi debu, aku akan menyanyikan himne malapetaka dengan tenggorokanku yang terkoyak. Lancelot melantunkan lagu Ksatria Neraka, yang sangat meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya menahan serangan gabungan Zhang Yi dan keponakannya. Namun, tidak ada cara untuk menghancurkan pedang di pohon itu, dan sekarang menjadi sangat sulit untuk mendekati tubuh asli Zhang Yi. Zhang Yi yang mendapatkan pedang di pohon merasa tenang dan gembira saat ia mengendalikan pedang di pohon untuk menyerangnya. Senjata tanaman semacam ini yang dapat dikendalikan hanya dengan pikiran sungguh sempurna. Lancelot, akui kekalahanmu. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kau harus minta maaf padaku dan serahkan buku catatan itu. Zhang Yi berbicara. Meskipun sekarang ia memiliki keunggulan mutlak, ia harus membayar harga yang mahal untuk membunuh Lancelot. Sekarang bukan saatnya mempertaruhkan nyawamu bersamanya. Lancelot mendengar ini dan menggertakkan giginya karena marah. Ia mengacungkan pedang raksasa yang berkobar api hitam di tangannya dan mengayunkannya ke angkasa. Semua tanaman merambat dalam radius beberapa ratus meter di depannya berubah menjadi abu. Dia juga menyadari bahwa dia tidak mempunyai peluang untuk menang jika dia terus bertarung. Tanpa pedang di pohon, dia tidak akan mampu mengalahkan Zhang Yi dan Hua dalam situasi 1 lawan 2. Aku bisa memberimu catatannya. Tapi kau harus mengembalikan bos kepadaku, kata Lancelot. Zhang Yi tersenyum ketika mendengar ini. Ia memandangi pedang di pohon di tangannya. Senjata ini begitu berguna sehingga ia enggan mengembalikannya kepada Lancelot. Tidak ada alasan untuk mengembalikan sesuatu yang telah kau peroleh. Namun, bos bukan sekadar prajurit. Ia adalah anggota ksatria meja bundar dan manusia yang hidup. Maka Zhang Yi berkata, aku bisa mengembalikannya kepadamu, tetapi hanya setelah kita meninggalkan negeri Nash. Mata Lancelot menjadi gelap. Mereka adalah saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang paling tersayang. Jika kau berani memanfaatkan mereka, para ksatria meja bundar akan melawanmu sampai mati. Zhang Yi melengkungkan bibirnya. Itu sangat menakutkan, benar-benar membuatnya takut setengah mati. Namun, ia juga bisa merasakan betapa pentingnya bos bagi Lancelot. Jarang sekali menemukan orang seperti itu yang bisa berubah menjadi prajurit yang kuat di dunia. Jangan khawatir. Kendaliku atas dirinya terbatas, dan saudaramu tidak akan tunduk padaku dengan patuh. Tapi sekarang aku ingin menjadikannya sandera. Kau mengerti? Mata Zhang Yi dipenuhi rasa tidak sabar. Kalau kau tidak setuju, kita akan bertarung sampai mati di sini. Aku hanya memberitahumu. Apa kau benar-benar berpikir aku di sini untuk membicarakan ini denganmu? Kata-kata ini membuat Lancelot tampak sangat jelek. Jika dia terus bertarung, dialah yang pasti akan menderita, dan bahkan mungkin mati di tangan Zhang Yi. Lancelot menggertakkan giginya, menatapnya tajam, dan berkata, baiklah, mari kita hentikan tembakan untuk sementara. Tapi ingat, kau tidak boleh punya ide apapun tentang bos. Kemampuan yang Sin untuk mengendalikan orang ada batas waktunya. Setelah waktu kendalinya habis, bos secara alami akan kembali waras. Namun, selama periode waktu ini, masih banyak ruang untuk bermanuver. Zhang Yi mencibir dalam hatinya. Ah, aku mengerti. Zhang Yi berkata dengan tenang. Dia mengendalikan pedang di pohon itu dengan pikirannya dan mencabut semua tanaman merambat itu. Tetapi pedang di pohon itu masih melilit lengannya, siap digunakan kapan saja. Hati Lancelot berdarah. Aku akan mengambilkan catatannya. Dia mengatakan hal ini dengan marah dan meninggalkan istana. Zhang Yi tidak takut dia akan lolos. Lagi pula, Lancelot tidak akan berani mempermainkan Bosworth. Dia mendiskusikannya dengan yang Sin. Sin, aku sangat suka pedang ini.
Apa yang harus kulakukan? Atribut pedang di pohon itu begitu bagus sehingga Zhang Yi tidak bisa melepaskannya. Tetapi dia juga orang yang hidup. Sulit untuk merekrut orang seperti itu, dan bahkan jika dia direkrut, Zhang Yi tidak akan merasa nyaman. Jika dia melawan mereka selama pertempuran, dia mungkin akan ditikam hingga hancur berkeping-keping seperti Lancelot. Yang Xin menurunkan pandangannya. Gampang. Ubah saja dia jadi alat tanpa kemauan sendiri. Selamatkan hidupnya, hapus keinginan pribadinya, dan ubah dia menjadi cangkang kosong. Maksudku, ubah dia menjadi sayuran mati otak. Itu tidak sulit. Yang Xin dengan santai menyatakan hal yang sangat menakutkan. Bisakah ini dilakukan? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Kr memberi jawaban pada Zhang Yi. Obat-obatan dapat melakukan hal itu. Zhang Yi mengangguk. Oke. Seperti yang diharapkan, Lancelot dengan patuh mengeluarkan catatan Uskup Agung. Setelah para anggota Ksatria Meja Bundar mengetahui bahwa bos telah ditangkap, mereka menatap Zhang Yi dan yang lainnya dengan lebih marah. Tetapi mereka harus mengakui bahwa tim Zhang Yi cukup kuat sehingga mereka sendiri tidak yakin dapat mengalahkannya. Terutama ruang yang dibawa Zhang Yi. Tidak ada yang tahu berapa banyak mutan berkemampuan khusus yang dibawa Zhang Yi. Jangan lupa apa yang kau katakan. Setelah kau pergi dari sini, kau harus mengembalikan bos kepadaku. Lancelot menatap Zhang Yi dan berkata. Zhang Yi merentangkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, tapi kau harus menyiapkan uang tebusan yang besar. Selanjutnya, kita harus mencari Gao Changkong. Pandangannya menembus lapisan-lapisan istana dan memandang ke kejauhan. Kalau tidak salah, orang itu sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dia selangkah lebih maju dari kita. Kemampuan Gao Changkong deduksi reinkarnasi dapat memprediksi kejadian masa depan dengan akurasi relatif. Meskipun dibandingkan dengan kemampuan waktu Zhang Yi, kemampuan Gao Changkong mungkin memiliki beberapa penyimpangan. Namun kau tidak akan salah dalam hal umum. Dengan kemampuan ini, ia dapat menyimpulkan berkali-kali dalam pikirannya untuk menemukan jalan menuju gerbang kuil Roh Kudus. Zhang Yi dan Lancelot memutuskan untuk bertindak secara terpisah dan terus mencari jalan keluar yang sebenarnya. Jika tebakanku benar, pintu di belakang Babulu adalah satu-satunya jalan menuju tingkat tertinggi kuil Roh Kudus. Meskipun Lancelot sangat tidak puas dengan pengelolaan bos oleh Zhang Yi, dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Jadi mereka berpisah, masing-masing memutuskan arah, dan kemudian terus mencari jalan untuk pergi. 10 menit yang lalu, Gao Changkong membawa Gumen dan Chen Xiazheng dan berdiri di pintu masuk Aula Roh Kudus lagi. Jenderal Babulu duduk tegak di kursi, dan ketika melihat mereka bertiga, dia tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Hah? Kau menemukan jalan keluar secepat itu? Ini sangat tidak biasa. Orang awam mungkin tidak dapat merasakan lokasi kuil Roh Kudus, tetapi sebenarnya kuil tersebut dikendalikan oleh Jenderal Babulu dan berubah sewaktu-waktu. Jika orang bermata tiga tidak sengaja memasukinya, mereka akan tersesat, belum lagi manusia yang jauh lebih kecil dari mereka. Akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menemukan jalan keluar jika terjebak di dalamnya. Namun, orang-orang di depannya muncul kembali di hadapan Jenderal Babulu hanya dalam waktu 10 menit. Artinya mereka hampir tidak dibatasi oleh kendala Void Exile miliknya. Sepertinya salah satu dari kalian memiliki kemampuan khusus yang membantu kalian menemukan jalan yang benar. Jenderal Babulu berkata dengan ringan. Gao Changkong tidak mengerti apa yang dibicarakan Jenderal Babulu, tetapi saat ini, menatap Babulu yang masih duduk tegak di kursi, dia mendesah tak berdaya. Sepertinya mereka tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu singkat. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Tetapi aku harus melewatinya secepat mungkin.
Kesimpulan tentang reinkarnasi memungkinkannya melihat sekilas masa depan. Jika mereka tidak dapat menyingkirkan Babulu secepatnya dan bergegas ke eselon atas kuil Roh Kudus, mereka akan segera menghadapi bahaya yang sangat besar. Mereka semua bisa mati di sini. Namun jika ia melakukannya, ia akan memperoleh kesempatan yang sangat besar. Bersiap untuk pertempuran. Gao Changkong melambaikan jubahnya, dan roda tari surgawi perlahan muncul di belakangnya. Roda roulette besar terbuat dari pecahan batu rune, dan setiap rune seperti bintang, bersinar dengan cahaya keemasan. Anjing laut matahari. Pedang suci emas muncul di tangan kanan Gao Changkong. Segel raja yang tak tergoyahkan. Baju zirah emas menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa. Gumen dan Chen Xiazheng diam-diam mundur beberapa langkah dan berdiri di belakangnya, masing-masing di sebelah kiri dan kanannya. Melihat hal itu, Jenderal Babulu akhirnya berdiri perlahan dari singgasananya. Ia memegang kapak perang raksasa di samping singgasananya. Wajahnya tak terlihat jelas karena ia diselimuti baju zirah tebal. Orang hanya dapat melihat tatapan mata yang mendominasi itu melalui celah-celah pada helm tanduknya. Karena kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama, tidak perlu ada kata-kata tambahan. Gao Changkong memegang pedang suci emas di tangannya, menurunkan tubuhnya, dan bergegas menuju Babulu seperti kilat. Babulu tidak berkata apa-apa, menggenggam kapak perang erat-erat di kedua tangan, dan menyerbu maju bagai kilat, menebas dengan kapak perang itu. Pedang suci emas dan kapak perang saling beradu dengan dahsyat, dan energi dahsyat itu menimbulkan riak-riak mengerikan di seluruh istana. Keduanya mundur begitu mereka tersentuh, dan kekuatan mereka sebenarnya seimbang. Gao Changkong berpikir dalam hati, seperti yang kuduga, kekuatannya berada dalam jangkauanku. Ini aneh. Dia penjaga gerbang kuil, jadi seharusnya dia jenderal yang paling kuat. Tapi kenapa dia tidak memberiku rasa penindasan yang cukup kuat? Bahkan lebih lemah daripada para centaur yang pernah kulawan sebelumnya? Deduksi reinkarnasi dapat memberi kita gambaran sekilas tentang masa depan, tetapi itu hanya berdasarkan pada kondisi yang ada dan bukan prediksi mutlak. Kemampuan lainnya adalah kemampuan untuk memperoleh informasi intelijen tentang kemampuan lawan. Dalam kesimpulan Gao Changkong, ia melihat pertempuran sengit antara dirinya dan Jenderal Babulu. Karena alasan inilah dia memilih meninggalkan Gumen dan Chen Xiazheng untuk menjarah musuh. Jenderal Babulu menyerang dengan cepat, sedingin mesin perang, tanpa ampun mengayunkan kapak perang di tangannya dan menyerang Gao Changkong. Gao Changkong menatap tajam, teruslah menyelidiki. Selama kita mendapatkan cukup informasi darinya, prediksi kita tentang masa depan akan lebih akurat, hingga mendekati kenyataan. Keduanya bertarung dengan sengit. Ilmu pedang Gao Changkong sangat luar biasa. Sebagai mantan bintang olahraga super, ia terlahir dengan fisik yang kuat, dan ia tidak kesulitan menerapkan bakat ini dalam pertarungan. Kapak perang dan pedang suci emas beradu dengan dahsyat. Gao Changkong selalu waspada terhadap kemampuan Babulu. Namun dia tahu bahwa Babulu adalah mutan yang berasal dari luar angkasa. Namun bagaimana tepatnya dia akan menyerang? Tidak mungkin ini satu-satunya cara. Kau akan menggunakan kekuatan fisikmu untuk melawanku secara langsung kan? Gao Changkong berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, Gumen dan Chen Xiazheng yang tampak menyerbu di kejauhan, tidak tinggal diam. Menurut akal sehat, dalam pertempuran di tingkat Epsilon, mutan di bawah Delta tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Kecuali kalau mutan pembantu seperti Bos atau Agui yang bisa merasukinya. Atau seperti Zhang Yi, dia dapat menggunakan kekuatan ruang untuk melindungi kawanan mutan di sekitarnya. Selain kedua jenis di atas, mutan lain yang muncul di medan perang, sekalipun memiliki kemampuan yang baik, berisiko tersingkir terlebih dahulu. Namun, Gao Changkong mampu meramalkan kejadian tertentu di masa mendatang,
Jadi dia menilai akan lebih baik jika mereka berdua tetap tinggal di sini. Tabrakan langsungnya dengan Babulu tampak berbahaya, tetapi pada kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain dalam waktu singkat. Hal ini memberi mereka berdua kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Gumen mundur setengah langkah dan melirik ke arah pintu. Jika bala bantuan dari suku Tiga Mata masuk saat ini, dia bisa memblokir seluruh koridor pintu masuk untuk mencegah siapapun mengganggu pertempuran di sini. Chen Xiazheng menatap Jenderal Babulu dengan mata terpaku, dan cahaya aneh berkelebat di pupil matanya. Chen Xiazheng, yang nama kode militernya adalah Chang Ableskai, dan nama kode kemampuannya adalah Indeks Kemampuan 9500 poin. Kemampuannya adalah mensimulasikan apapun yang pernah dilihatnya. Bila objek yang disimulasikan adalah mutan, kemampuannya dapat ditiru dengan sempurna, dan 70% karakteristiknya dapat dimainkan. Adapun kekuatan-kekuatan supranatural, ditentukan berdasarkan kekuatan-kekuatan supranatural Chen Xiazheng sendiri. Dengan kata lain, selama Babulu mengungkapkan kemampuannya, dia akan segera menganalisisnya. Gao Changkong dan Babulu terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk memaksa Babulu menggunakan kemampuannya, Gao Changkong menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Jenderal Agung Negara Nash itu bagaikan robot. Menghadapi pertahanan Gao Changkong, ia hanya meniru metode bertarung mutan yang telah disempurnakan dan menyerang dengan kapak perang. Namun demikian, Gao Changkong tidak memperoleh keuntungan apapun. Babulu bertarung dengan sangat mudah. Meskipun tubuhnya besar dan kapak perangnya berat, ia lincah seperti naga. Orang ini, apakah bisa dikatakan dia mengulur waktu? Hati Gao Changkong mencelos, dan dia perlahan menebak sesuatu. Tujuan Babulu sejak awal bukanlah untuk membunuh mereka, tetapi untuk menunda mereka. Gao Changkong yakin bahwa sesuatu yang mengerikan tengah bangkit perlahan-lahan di jajaran atas kuil Roh Kudus. Aku tidak bisa membiarkanmu menahanku di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, ketika Zhang Yi dan yang lainnya sampai di sini, mereka pasti akan menertawakanku. Gao Changkong perlahan menarik lengannya dan melakukan gerakan anggar, lalu dia menikamkan pedang suci emas dengan ganas ke arah Jenderal Babulu. Energi pedang emas yang tajam dilepaskan dari ujung pedang, langsung berubah menjadi gelombang kejut yang dahsyat, menuju langsung ke Jenderal Babulu. Dar! Energi pedang emas menerangi seluruh istana, dan setiap sudut diwarnai keemasan. Jenderal Babulu memasang ekspresi kosong. Menghadapi serangan ganas Gao Changkong, ia hanya mengangkat kapak perangnya ke depan untuk menangkisnya. Dampaknya yang kuat menghantam kapak perangnya dengan keras, mendorong tubuhnya ke belakang. Jenderal Babulu menghentakkan sepatu tempurnya keras ke tanah, meninggalkan dua parit sepanjang beberapa meter di batu penghalang yang keras. Segel Diana. Kemampuan deduktif Gao Changkong kembali aktif. Semakin lama ia bertarung dengan orang lain, semakin akurat prediksi masa depannya. Bahkan dapat secara akurat memprediksi metode serangan lawan. Tentu saja, mengaktifkan kemampuan ini secara terus-menerus juga akan sangat menguras tenaga tubuhnya. Tetapi saat ini, dia harus menerobos musuh di depannya secepat mungkin. Gao Changkong berubah wujud menjadi petir emas, menyerbu Jenderal Babulu sebelum dia sempat menstabilkan tubuhnya, dan menikamnya dengan ganas di dada dengan pedang. Tak ada keraguan di mata Babulu di balik topengnya, dan dia segera menangkis serangan itu dengan kapak perangnya. Kelang! Pedang suci emas dan kapak perang perak bertabrakan dengan cepat, menimbulkan suara seperti besi yang dipalu dan percikan api yang beterbangan. Kekuatan lelaki itu begitu dahsyat sehingga gelombang kejut yang diciptakannya saja menghancurkan semua yang ada di istana. Meskipun Gumen dan Chen Xiazheng hanya berjarak beberapa meter, mereka harus mundur ribuan meter lagi,
hampir keluar dari gerbang istana. Begitu. Aku sudah melihat perlahan lintasan serangannya. Serangannya tidak cukup kuat, juga tidak cukup cepat. Penuh kekurangan. Setelah beberapa kali tabrakan, gambaran serangan Babulu perlahan terbentuk di benak Gao Changkong. Jika seseorang ingin bertarung, gerakannya tidak lebih dari beberapa gerakan, dan reaksi otot adalah hasil latihan bertahun-tahun. Oleh karena itu, selama Gao Changkong cukup memperhatikan, ia secara alami akan membentuk prediksi tentang gerakannya dalam pikirannya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kuat dia jadinya. Gao Changkong mengayunkan pedang suci emasnya ke bawah dengan ganas, dan Babulu mengangkat kapak perangnya untuk menangkisnya dengan wajah tanpa ekspresi. Namun setelah pedang suci itu jatuh, Babulu tiba-tiba menyadari bahwa Gao Changkong masih menyimpan sebagian kekuatan dalam pedang ini. Hanya dalam sekejap kontak, ujung pedang itu melewati kapak perangnya dan menusuk langsung ke dadanya. Ini terjadi hanya dalam sekejap. Dalam pertarungan tingkat atas sesungguhnya, kesalahan kecil apapun dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Karena lawanmu tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesal. Pedang suci emas itu hanya menyimpan 50% kekuatannya dan menghantam pelindung dada Babulu berulang kali. Dar! Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari dadanya, dan semburan emas langsung menenggelamkan tubuh Babulu. Bahkan melalui pelindung dada kuno yang tebal, pukulan ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Gao Changkong cukup yakin tentang hal ini. Ia perlahan-lahan melayang turun dari langit, matanya dengan hati-hati tertuju pada Babulu yang tertiup beberapa meter jauhnya oleh cahaya keemasan. "Apakah semudah itu?" katanya dengan suara berat. Meski serangannya berhasil, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Karena apa yang kami lihat selama pemotongan telah mengalami beberapa perubahan halus. Di tanah, sosok berat itu perlahan berdiri. Baju zirah kuno yang tebal di tubuhnya juga penyok. Bahkan baju zirah jenderal kerajaan pun merupakan produk yang dibuat dengan keahlian kuno, tidak sebanding dengan seragam tempur militer modern, dan tidak dapat menahan serangan penuh Gao Changkong, yang indeks kekuatan supernaturalnya mencapai 17,000 poin. Wajah Gumen tiba-tiba berseri-seri karena gembira, dia terluka. Dia melihatnya, dan Gao Changkong juga melihatnya. Pukulan ini merupakan cedera serius bagi Babulu. Darah menetes perlahan dari bawah helm tanduknya. Babulu mendongak ke arah Gao Changkong, tetapi sepasang mata dalam bayangan di bawah helm itu masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya pelan ke atas baju zirah itu. Saat berikutnya, semua yang terjadi di depan matanya membuat pupil Gao Changkong menyusut tajam. Karena dia melihat dengan jelas bahwa baju zirahnya yang semula penyok karena pukulannya telah kembali ke keadaan semula yang sempurna. Bahkan darah yang menetes dari sudut mulut Babulu pun menghilang. Kemampuan macam apa ini? Gao Changkong mengerutkan kening. Baju zirah itu terlihat begitu berkilau sehingga meskipun telah diperbaiki, mustahil baju zirah itu tidak lagi memiliki bekas kerusakan. Sekarang tampak seolah-olah tidak mengalami kerusakan apapun. Pada saat ini, suara Chen Xiazheng yang agak panik mencapai telinga Gao Changkong. "Bos, aku mencuri kemampuannya." Selama dia melihat suatu kemampuan, dia bisa menirunya. Meski pada level deltanya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 kekuatan Babulu, tetapi setidaknya dia bisa mendapatkan beberapa informasi. Kemampuannya adalah mampu membalikkan waktunya sendiri. Gao Changkong mendengar kata-kata Chen Xiazheng, lalu menatap ke arah Jenderal Babulu, yang sedang membersihkan debu di tubuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan matanya perlahan menyipit. "Waktu kembali ya? Bukankah itu berarti berapapun kerusakan yang kita berikan padanya, selama dia mengaktifkan kemampuannya, itu tidak akan berguna?" Tidak heran dia merasa atribut serangan Babulu tidak kuat.
Karena dia tidak perlu menyingkirkan lawannya dengan cepat. Jika kau dapat memutarbalikkan waktu, kau akan menjadi tak terkalahkan. Terus amati, aku akan memaksanya menggunakan lebih banyak kemampuannya. Gao Changkong berkata pada Chen Xiazheng. Sehebat apapun kemampuan Jenderal Babulu, ia akan tetap berjuang, karena ia tahu di dunia ini tidak ada mutan yang sempurna. Selama ada kemampuan, pasti ada kelemahan. Ia menciptakan badai emas, dan energi aneh yang dahsyat menyelimutinya, seolah-olah nyata. Dengan niat membunuh yang luar biasa, ia langsung menerjang wajah Jenderal Babulu. Babulu masih tanpa ekspresi di wajahnya. Dia mengangkat kapak perangnya dan menyerbu maju. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak luar biasa. Kalau dilihat dari atribut serangannya, hanya sekitar 17.000 poin. Oleh karena itu, Gao Changkong dapat melawannya secara seimbang. Namun, setelah pertarungan sengit dengan Gao Changkong, cahaya redup muncul dari tubuhnya. Semua bekas luka yang ditinggalkan Gao Changkong di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Termasuk kondisi fisiknya dan kekuatan supranatural yang dikonsumsinya. Semuanya dipulihkan ke keadaan yang paling sempurna. Jika ini terus berlanjut, kondisi Gao Changkong tidak akan lama lagi melemah. Tetapi Babulu akan mampu mempertahankan level puncaknya selamanya. Saat itu, Gao Changkonglah yang digantung dan dipukuli Babulu. Di koridor di pintu masuk kuil Roh Kudus, pedang dan bayangan berkelebat cepat, dan di bawah cahaya dan bayangan itu, dua mutan teratas sedang bertarung. Serangan mereka begitu cepat sehingga meninggalkan jejak bayangan, sehingga sulit bagi mata orang biasa untuk menangkap gerakan spesifik mereka. Serangan cepat Gao Changkong langsung mengarah ke wajah Jenderal Babulu, mencoba menembus helm tanduknya dan langsung merenggut nyawanya. Karena menghadapi mutan yang dapat membalikkan waktunya sendiri dan menghapus semua tindakan negatif, perang gesekan jangka panjang jelas merupakan perilaku yang paling tidak rasional. Akan tetapi, Babulu bagaikan mesin tempur tanpa emosi, yang hanya menggunakan kapak perang di tangannya untuk menangkis serangannya berulang kali. Apa yang harus dia khawatirkan? Waktu selalu berpihak padanya. Setiap kali dia menggunakan kemampuannya, semua kondisinya akan dikembalikan ke keadaan paling sempurna, termasuk kekuatan supernatural yang dikonsumsi. Dar! Setelah putaran tabrakan berikutnya, Gao Changkong mendarat di tanah dengan kedua kakinya, dan napasnya menjadi sedikit cepat. Setelah pertempuran panjang, kekuatan supranatural dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras, dan kekuatan fisiknya tidak akan cukup selamanya. Jadi secara bertahap, dia berubah dari yang awalnya mampu mengatasinya dengan mudah menjadi sekarang merasa sedikit kewalahan. Dalam jangka pendek, situasi ini tidak cukup jelas. Namun jika dia terus-menerus menghabiskan tenaganya, dia tidak akan mampu lagi menghadapi serangan Babulu. Babulu tidak terburu-buru menyerang. Dia berdiri di pintu masuk kuil Roh Kudus dengan kapak besar di tangannya, seperti dewa pintu yang tidak bisa dipecahkan, menghalangi jalan Gao Changkong. Orang ini, Gao Changkong menggertakkan giginya. Jelas Babulu masih menahan sedikit tenaga. Karena tujuannya bukan untuk membunuh Gao Changkong. Zhang Yi, Zhang Yu, Lancelot dan yang lainnya pasti sedang dalam perjalanan. Dia ingin menghentikan semua orang naik ke atas. Pada saat ini, Chen Xiazheng mengingatkan Gao Changkong lagi. Bos, kemampuannya terbatas waktu. Jeda antar penggunaan adalah 1 menit. Chen Xiazheng memberikan informasi penting. Tapi Gao Changkong tidak terlalu senang. Karena dalam 1 menit, dia tidak bisa membunuh Babulu. Sekalipun dia hanya punya 1 nafas tersisa, begitu dia menggunakan kemampuannya, dia akan langsung hidup kembali dengan kesehatan penuh. Selain itu, apakah ada efek negatif lain dari penggunaan kemampuan ini? Gao Changkong bertanya. Suara Chen Xiazheng terdengar sedikit getir. Tidak ada efek negatif. Secara teori,
dia selalu bisa mempertahankan kondisi primanya. Bahkan tanpa tidur pun, itu tidak masalah. Karena kemampuannya adalah membalikkan waktu sepenuhnya dalam jangkauannya sendiri. Gao Changkong menatap pria berhati besi di depannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa raksasa ini bisa menjadi penjaga gerbang kuil Roh Kudus. Karena kemampuannya tidak terletak pada serangan tetapi pertahanan, hampir tidak ada seorang pun yang dapat membunuhnya dalam waktu 1 menit. Jika kita tidak bisa membunuhnya, bagaimana kita bisa menembus pertahanannya dan mencapai daerah yang lebih tinggi? Tepat ketika Gao Changkong sedang sakit kepala, mata Babulu tiba-tiba berubah. Itulah pertama kalinya dia mengalihkan pandangan. Dia tidak melihat Gao Changkong, tetapi Chen Xiazheng yang berada beberapa meter di belakang Gao Changkong. Saat berikutnya, dia mengangkat kapak perang di tangannya. Mata Chen Xiazheng kabur, dan ketika pupil matanya menerima sesuatu lagi, dia terkejut menemukan kapak perang besar muncul di depannya. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan Babulu dari posisi asalnya. Kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba, tak seorang pun yang hadir mengantisipasinya, bahkan Gao Changkong pun tak sempat melakukan pertolongan. Kapak perang itu langsung memenggal kepala Chen Xiazheng. Darah berceceran, dan dia langsung terbelah dua. Hati Gao Changkong bergetar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa masa depan yang disimpulkannya telah menyimpang. Karena pihak lain bukan hanya Mutan yang memiliki kemampuan mengendalikan waktu, tetapi juga memiliki kemampuan mengendalikan ruang. Seperti Zhang Yi, dia memiliki kemampuan atribut ganda berupa waktu dan ruang. Oleh karena itu, dalam deduksinya, akhir cerita di mana Chen Xiazheng dan Gu Men tidak akan mati juga terdistorsi. Babulu membunuh Chen Xiazheng karena dia sangat menyadari bahwa orang ini tampaknya mampu menganalisis kemampuannya dan memberikannya kepada Gao Changkong. Oleh karena itu, dengan premis bahwa Gao Changkong tidak dapat dibunuh untuk sementara waktu, membunuh pembantu lawan terlebih dahulu jelas merupakan pilihan terbaik. Gao Changkong berkata kepada Gu Men tanpa ragu, "Man, keluar dari sini." Babulu tidak menyerang Gu Men, tetapi mengangkat kapak perangnya dan menebas ke arah Gao Changkong. Gao Changkong mengangkat pedang suci emas dan bertarung dengan Babulu lagi. Gu Men, yang melihat Chen Xiazheng tewas, awalnya berencana mundur, tetapi setelah berpikir sejenak, ia mengurungkan niatnya untuk melarikan diri dan berdiri kokoh di tempat dengan kedua kakinya. Karena matanya melihat sesuatu di tanah. Sepotong baju besi yang rusak muncul di tempat Chen Xiazheng menghilang tadi. Baju besi itu berasal dari patung-patung perunggu yang sebelumnya dipajang di kedua sisi koridor. Kalau dia bisa membunuh Chen Xiazheng, dia pasti bisa membunuhku dengan cara yang sama. Setidaknya, dia bisa menangkapku dan mengancam Changkong. Tapi dia tidak melakukan itu, jadi dia bilang kemampuannya terbatas. Sekarang tampaknya, pertama-tama, ia harus menggunakan objek tersebut untuk memasuki perpindahan ruang, alih-alih sekadar menggeser ruang objek target. Kedua, kemampuan ini tidak bisa digunakan tanpa batas. Kemungkinan besar dibatasi oleh waktu penyimpanannya. Gu Men mengepalkan tangannya, berusaha keras mengatasi rasa takut di hatinya. Dia tahu itu adalah hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Tetapi sekarang Chen Xiazheng telah meninggal, dialah satu-satunya yang tersisa, dan dia harus membantu Gao Changkong mengetahui sifat sebenarnya dari kemampuan Jenderal Babulu. Jadi dia mengabaikan instruksi Gao Changkong, berdiri diam, dan menatap Babulu. Dan Babulu juga menatapnya. Kelang, kelang, kelang. Kapak perang dan pedang raksasa emas saling beradu hebat, percikan api beterbangan di mana-mana di dalam istana, menghantam dinding dan balok, menimbulkan suara berderak terus-menerus. Pada saat kedua orang itu saling bersilangan, Babulu menggunakan kemampuannya. Saat berikutnya, Gu Men menghilang dari tempatnya dan muncul di depannya. Tepat saat dia hendak mengayunkan kapak perangnya, Gu Men yang telah bersiap,
membuka telapak tangannya yang indah ke arah tubuhnya yang besar. Penjara pribadi. Sebuah kubus hitam tembus pandang besar muncul dari kehampaan, menjebak Jenderal Babulu di tempatnya. Tubuh Jenderal Babulu ragu-ragu sejenak, dan kapak itu jatuh sedikit terlambat. Cerak! Kapak perang itu menebas penghalang itu, dan retakan menyerupai jaring laba-laba segera muncul di atasnya. Tetapi setelah serangan Ipsilon, itu tidak langsung meledak. Gumen, wakil kapten grup Garuda, diberi nama Sandi Parting Sky oleh militer. Kemampuannya adalah Eternal Barrier, yang melepaskan serangkaian kemampuan. Ia dapat melepaskan penghalang yang diciptakan oleh kekuatan supranatural untuk menjebak lawan. Private Prison adalah skill pelepasan target tunggal yang dapat melepaskan penghalang yang membatasi berdasarkan objek tertentu. Skill ini hanya efektif terhadap target tertentu, dan indeks pertahanannya bisa mencapai 5 kali lipat penghalang biasa. Cerak! Penjara pribadi Gumen dipotong-potong oleh Babulu dengan kapak. Bahkan dengan level Delta, mampu memblokir satu serangan dari kelas Black Chariot sudah cukup untuk dibanggakan. Periode waktu yang singkat ini memungkinkan Gao Changkong untuk maju dan memblokir serangan Babulu berikutnya. Apa yang masih kau lakukan di sini? Pergi sekarang. Gao Changkong berkata kepada Gumen dengan suara berat. Di antara saudara-saudara yang dibawanya dari wilayah Jiangnan, hanya sedikit yang tersisa di bawah komandonya. Dibandingkan dengan Zhang Yi dan Lancelot, dia memiliki sedikit sekali bawahan. Bukannya dia tidak ingin merekrut bawahan baru, tapi dia ada di Bharata. Kalaupun dia merekrut bawahan baru, dia tidak akan bisa membangun loyalitas yang cukup dalam waktu singkat. Sekarang Chen Huahuaong juga sudah mati, dan batu dikirim olehnya untuk menghentikan Zhang Yi dan yang lainnya. Jika dia tidak tahu bahwa batu ada di tangan Zhang Yi, dia pasti mengira batu juga sudah mati. Jika sesuatu terjadi pada Gumen lagi, dia akan benar-benar ditinggal sendirian. Gumen berkata kepada Gao Changkong, kau tidak bisa mengalahkannya sendirian. Aku harus membantumu memahami kemampuannya. Sekarang pada dasarnya aku bisa menentukan kemampuan keduanya, yaitu perpindahan spasial. Dia bisa mengubah posisi objek, termasuk alien, di dalam istana. Namun, ada jeda waktu antara setiap penggunaan kemampuan ini. Sejak dia membunuh Chen Huahuaong dan mencoba membunuhku, ada jeda waktu 5 detik. Setelah bertarung dan mengorbankan Chen Huahuaong, Gao Changkong dan ketiganya menemukan 2 kemampuan Babulu. Seperti Zhang Yi, dia adalah orang yang sangat langka dengan atribut ganda waktu dan ruang. Selain kemampuan spasial Space Huahuale yang mengasingkan Zhang Yi dan yang lainnya ke berbagai area di kuil Roh Kudus, kemampuan ini juga dapat mendistorsi ruang sampai batas tertentu, sehingga mustahil bagi mereka untuk menemukan jalan keluar. Selain itu, selama pertempuran, ada perpindahan spasial, yang memindahkan posisi objek dalam jarak tertentu. Kemampuan waktu adalah menyesuaikan keadaan diri sendiri dengan 1 menit yang lalu waktu terbalik. Mirip dengan Zhang Yi, atribut serangannya mungkin tidak cukup menonjol, tetapi 2 kemampuan khusus ini membuatnya hampir tak terkalahkan dalam pertempuran. Kecuali jika ada yang jauh lebih kuat darinya dan dapat membunuhnya seketika, tidak akan ada cara untuk menghentikannya dari terus kembali ke masa lalu dan selalu mempertahankan kondisi bertarung yang sempurna. Dar! Kapak Babulu menyerang Gao Changkong lagi, serangan dahsyat itu disertai tekanan mengerikan, menebas kepalanya. Gao Changkong mengangkat pedang roda matahari di tangannya untuk menangkis. Namun kali ini, dia tidak merasakan lengannya sedikit mati rasa, dan agak sulit menahan serangan lawan. Setelah beberapa putaran pertarungan, kekuatan fisik dan kesaktiannya pasti menurun, tetapi lawannya masih dalam kondisi sempurna. Jika dia terus berjuang seperti ini, kekalahannya tidak dapat dihindari. Tetapi menghadapi lawan yang tangguh, Gao Changkong tidak punya strategi yang lebih baik untuk sementara waktu.
Gumen sekali lagi menggunakan penjara pribadi untuk mengurung Babulu. Hal ini memberi Gao Changkong kesempatan untuk mengatur napas. Gumen mengulurkan tangannya ke arah Babulu, tetapi sebelum Babulu dapat menembus penghalang, dia mengaktifkan kemampuannya terlebih dahulu. Dar! Ruang bawaan yang dibentuk oleh penjara pribadi tersebut menciptakan ledakan melalui runtuhnya penghalang, menyerang keberadaan di dalamnya. Namun, kekuatan serangan semacam ini tidak dapat melukai Babulu. Fisik klan Tiga Mata yang kuat secara alami memberi mereka kekuatan fisik dan kemampuan bertahan yang hebat, dan mereka tidak dapat dengan mudah dilukai oleh alien setingkat Gumen. Gao Changkong menyadari sesuatu dan berkata kepada Gumen, "Pergi dari sini. Jika kau tetap di sini, dia hanya akan menjadi lebih kuat." Bila Babulu dapat memindahkan benda dalam suatu jangkauan, maka semakin banyak orang yang berada dalam jangkauan itu, semakin mudah baginya untuk melakukannya. Sebaliknya mereka yang terpaksa pindah akan merugi karena perubahan ruang yang tiba-tiba. Bahkan ada kemungkinan mereka dapat digunakan oleh Babulu untuk mengadu domba mereka satu sama lain. Saat berikutnya, Gumen digantikan di luar angkasa oleh Babulu menggunakan batu. Meskipun dia sudah siap, Gumen hampir dibunuh oleh Babulu. Untungnya, Gao Changkong berada di dekat Babulu saat ini dan mampu menangkisnya dengan pedangnya. HMPH. Gao Changkong berkata pada Gumen. Ada pula kilatan kegilaan di matanya. Pada roda-roda harta karun Tianwu, jimat baru mulai berkedip. Segel kehancuran. Gao Changkong memanggil nama jimat ini. Dia tinggal di Bharata cukup lama, tetapi tidak tanpa hasil. Dia pernah melakukan perjalanan ke alam rahasia Brahman kuno di Bharata, menerima tugas yang disebut ujian tiga dewa, dan memperoleh kekuatan baru dari mereka. Tiga dewa Bharata mengacu pada Brahma, dewa penciptaan, Wisnu, dewa pemeliharaan, dan Siwa, dewa penghancuran. Ketika Siwa menghancurkan dunia, ia melakukannya dengan melakukan tarian kehancuran. Inspirasi untuk segel kehancuran datang dari tarian kehancuran Siwa. Ini adalah jenis yoga Bharata kuno. Gao Changkong berlatih keras selama bertahun-tahun sebelum ia menguasainya. Yoga ini dapat membangkitkan potensi tubuh manusia dan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Segel kehancuran muncul, dan tubuh Gao Changkong mulai menari luwes seperti ular. Setelah itu, badai emas kekuatan supernatural melonjak di sekelilingnya. Kekuatan dahsyat itu menciptakan angin kencang, dan bahkan Babulu tanpa sadar mundur 2 langkah untuk menghadapi serangan teroris yang akan datang. Sekilas kekhawatiran terpancar di mata Gumen. Meskipun segel penghancur dunia dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara, sebenarnya itu adalah keterampilan eksplosif yang menguras potensi. Begitu Gao Changkong gagal mengakhiri pertempuran dalam waktu segel tersebut berlaku, ia akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang panjang. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menggunakan segel jenis ini kecuali dia menghadapi lawan yang sangat tangguh. Namun kini, menghadapi lawan selevel Babulu, Gao Changkong tidak punya cara lebih baik. Gumen menggertakkan giginya dan harus segera melarikan diri dari aula untuk menghindari membebani Gao Changkong. Setelah dia meninggalkan kuil, terdengar raungan memekakkan telinga dari belakangnya, dan cahaya keemasan memancar bagai matahari. Gao Changkong dan Babulu kembali bertarung dengan sengit. Gumen cemas. Ia tahu bahwa meskipun begitu, peluang Gao Changkong untuk menang melawan Babulu, yang bisa langsung memulihkan keadaannya sendiri, tidaklah besar. Sekarang dia hanya bisa mencari manusia buangan lainnya, Ipsilon, untuk membantu Gao Changkong. Sebelum dia berlari jauh, dia melihat sesosok tubuh muncul perlahan di koridor di depannya. Saat melihat orang itu, mata Gumen tiba-tiba bersinar penuh harapan. Zhang Yi. Orang yang datang tidak lain adalah Zhang Yi, yang telah menemukan jalan keluar dari labirin. Meskipun kemampuan Babulu kuat, dia tidak punya waktu untuk mengurus banyak tempat di waktu yang bersamaan.
Pertarungan dengan Gao Changkong mencegahnya untuk terus menggunakan kekuatan Void Ehuahuale untuk menjebak Zhang Yi dan yang lainnya, yang memungkinkan Zhang Yi menemukan jalan keluar dan datang ke pintu masuk kuil. Ketika Gumen melihat Zhang Yi, dia berlari seakan-akan melihat seorang penyelamat. Zhang Yi, senang bertemu denganmu. Zhang Yike tidak tahu dari mana kemarahan itu berasal. Lagi pula, ia dan Gumanke tidak memiliki banyak persahabatan. Biasanya, bila seseorang yang tidak ada huhuahuannya dengan Anda mengatakan sesuatu yang baik kepada Anda, kemungkinan besar ia berencana untuk menipu Anda. Dari mana kebaikan berasal? Zhang Yi merasakan napas pertempuran 2Y, dan setelah berpikir sejenak, dia menduga bahwa itu adalah Gao Changkong dan penjaga kuil. Gumen menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan situasi saat ini kepada Zhang Yi. Tentu saja, ia tak kuasa menahan diri, dan ia juga menceritakan tentang kemampuan Babulu. Lagi pula, tujuan Zhang Yi dan yang lainnya datang ke sini adalah untuk mendapatkan harta kerajaan Nash, dan semua orang ingin mencapai puncak kuil Roh Kudus. Setelah mendengarkan kata-kata Gumen, Zhang Yi juga merasa situasinya agak rumit. Seseorang dengan kemampuan 2 waktu dan ruang kan? Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi bertemu seseorang dengan kemampuan yang sama seperti dirinya. Dia tentu tahu betapa sulitnya lawan ini, terutama kemampuan lawan untuk mengatur ulang waktunya sendiri hingga 1 menit. Zhang Yi juga mutan yang berorientasi defensif. Ia tidak bisa membunuh Y setingkat Black Chariot dalam 1 menit. Tapi apa yang dikatakan Gumen benar. Jika mereka tidak bisa menghadapi penjaga itu, mereka tidak akan bisa memasuki lantai atas kuil Roh Kudus. Aku tahu. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia melipat tangannya dan mencari pilar untuk bersandar, tanpa niat memasuki kuil untuk membantu. Gumen sedikit cemas. Zhang Yi, apa yang kau tunggu? Menunggu seseorang. Zhang Yi berkata dengan ringan. Menatap Gumen yang bingung, Zhang Yi berkata, bukankah Gao Changkong sudah memberitahumu? Saat menghadapi orang itu, jumlah tidak selalu bagus. Bahkan jika aku ikut campur, kita berdua bisa unggul sementara, tapi selama kita tidak bisa membunuh Guardian dalam batas waktu 1 menit, itu tidak ada artinya. Gumen sedikit mengernyit. Lalu apa yang akan kau lakukan? Zhang Yi tersenyum dan berkata, menunggu seseorang. Orang yang ditunggunya tiba tidak lama kemudian. Lancelot, yang memimpin para anggota Ksatria Meja Bundar, datang terlambat dari arah lain koridor. Dia melotot ke arah Zhang Yi, dan saat melihat Gumen, dia merasa sangat aneh. Apa yang kau lakukan di sini? Dia juga bisa merasakan pertempuran antara Gao Changkong dan Babulu. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Zhang Yi menonton pertunjukan di sini. Menunggumu. Zhang Yi mengangkat alisnya dan menjelaskan situasinya secara singkat kepada Lancelot. Setelah mendengar ini, Lancelot tertawa dingin. Masalah ini tidak sulit dipecahkan. 4 lawan 1, meskipun kemampuannya aneh, kita bisa membunuhnya. Zhang Yi mengangguk. Tapi jangan lupa, kemampuannya bisa memindahkan objek di area tertentu. Jadi, sebaiknya jangan terlalu banyak orang yang masuk. Lancelot melotot tajam ke arah Zhang Yi. Jadi apa yang akan kau lakukan? Meskipun dia tidak akan mengejar Zhang Yi untuk menyelesaikan masalah dengan bos untuk saat ini, itu tidak berarti dia tidak punya rasa dendam. Zhang Yi berkata, kamu dan Gao Changkong sama-sama jago bertarung jarak dekat, jadi kamu tahan saja orang itu. Sedangkan Hua-Hua dan aku... Zhang Yi mengeluarkan senapan runduk berukuran besar Thunder Strike dari angkasa luar dengan tangan kanannya. Kami akan memberikan dukungan dari jauh. Dengan cara ini, kita bisa terhindar dari gangguan kemampuan lawan di ruang sempit. Lancelot mendengar ini dan mengulurkan tangannya ke arah Zhang Yi. Karena kau tidak ingin aku menangkap orang itu, kembalikan bos kepadaku. Dengan dia, aku bisa lebih mudah menunjukkan kemampuanku.
Zhang Yi terkekeh. Jangan khawatir, aku sudah bilang akan mengembalikannya padamu setelah aku pergi dari sini. Tapi tidak sekarang. Wajah Lancelot dipenuhi kemarahan. Namun Zhang Yi tampak acuh tak acuh, memberitahu dia bahwa tidak ada gunanya untuk terus memintanya. Dia tidak bisa melawan Zhang Yi sekarang, karena dengan bantuan Zhang Yi setelah Bao Si dan Hua Hua, dia tidak bisa menang. Lebih baik kau tepati janjimu. Lancelot berulang kali menekankan hal ini, yang menunjukkan betapa pentingnya bos baginya. Kalau begitu, mari kita bertindak cepat. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatap kubah tinggi kuil Roh Kudus. Indra keenamnya mengatakan bahwa dia harus bergegas, jika tidak monster mengerikan akan muncul di hadapan mereka. Perasaan ini tidak muncul begitu saja. Perilaku Babulu dan kekosongan aneh di kuil Roh Kudus membuktikan satu hal. Mereka semua menunda waktu untuk eksistensi tertentu. Oleh karena itu, Zhang Yi dan yang lainnya harus berpacu dengan waktu. Semoga orang itu bisa baik-baik saja dan menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Misi kita bukanlah menghancurkan Nash Nation. Zhang Yi bergumam. Lancelot memanggil pedang dan perisainya dan bergegas ke kuil. Hei, izinkan aku ikut bertarung. Gao Changkong sangat senang melihat penampilan Lancelot. Saat ini, ia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika ia terus bertarung, ia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sekarang setelah dia mendapat bantuan, dia bisa menghilangkan banyak tekanan. Hati-hati, orang ini punya kemampuan yang sangat istimewa. Gao Changkong mengingatkan Lancelot. Jangan khawatir, istrimu sudah memberitahu kami. Kata Lancelot. Kami? Mungkinkah Keyes juga sudah pergi? Gao Changkong bertanya. Dia dan kucingnya yang terkutuk ada di luar sana mendukung kita. Gao Changkong sangat cerdas dan segera memahami maksud Zhang Yi. Orang itu masih sepintar dulu, dan berhati-hati. Pada saat ini, Gao Changkong menerima undangan komunikasi Zhang Yi dan menariknya ke saluran sementara. Di sini, ketiganya adalah mutan tingkat Ipsilon. Bersiaplah, saatnya mulai memburu binatang buas. Suara Zhang Yi samar-samar terdengar di telinga mereka. Gao Changkong tersenyum dan menebas Babulu dengan pedang suci emas di tangannya. Lancelot bekerja sama dengannya untuk menyerang Babulu dari arah lain. Menghadapi kemunculan tiba-tiba Ipsilon lain, mata Babulu tidak banyak berubah di balik helm tanduknya. Ia bertarung 1 lawan 2, menebas ke kiri dan ke kanan dengan kapak perangnya, dan berhasil menahan serangan keduanya. Namun di luar kuil, Zhang Yi membawa Hua Hua ke daerah yang berjarak 5 km. Pada jarak sejauh itu, kemampuannya seharusnya tidak memengaruhi kita. Zhang Yi duduk di punggung Hua Hua, lalu memasang braket petir di atasnya, lalu mengarahkan moncong senjata besar itu ke Babulu di kuil. Hua Hua, aku akan hitung sampai 3, dan kita akan menyerang bersama. Meong, Hua Hua menanggapi Zhang Yi. Babulu di kuil merasakan aura mengerikan mengunci dirinya. Dia dapat merasakan bahwa 2 makhluk kuat sekelas Ipsilon tengah dipenuhi niat membunuh ke arahnya. Mata Babulu akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Namun, dia sudah kelelahan menghadapi serangan Gao Changkong dan Lancelot. Dor! Zhang Yi dan Hua Hua menemukan saat yang tepat dan menyerang Babulu. Peluru perak suci berwarna hitam pekat, yang membawa kekuatan gelap kehampaan, menembus langit, meninggalkan jejak hitam tipis dan panjang di udara, dan melesat ke arah Babulu. Di bawah tanda peluru ini, ada seberkas partikel berenergi tinggi berwarna-warni. Babulu dikepung oleh Gao Changkong dan anak buah Lancelot, dan dia tidak punya tenaga bebas untuk menghentikan serangan yang dilancarkan oleh Zhang Yi dan Hua Hua. Tatapan tajam terpancar di matanya. Pada saat serangan hendak mencapai tubuh, kemampuan Space Replacement segera diaktifkan. Orang yang bertukar tempat dengannya adalah Lancelot. Namun,
Setelah posisinya diubah, Lancelot tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, ia bergerak cepat ke samping seolah-olah sudah siap. Serangan Zhang Yi dan Hua-Hua meleset, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Sesuai rencana, dia akan terpaksa menggunakan kemampuannya untuk menghindari serangan Gahuahuan kita. Namun, hal itu akan memberinya waktu pendinginan selama 5 detik. Zhang Yi telah membicarakan semua ini dengan Gao Changkong dan Lancelot sebelumnya. Babulu punya kemampuan melihat waktu, begitu juga Zhang Yi. 2 detik yang lalu, Zhang Yi meramalkan semua tindakan Babulu. Di antara orang-orang dengan atribut yang sama, perbandingannya adalah tentang siapa yang memiliki kemampuan lebih kuat dan siapa yang memiliki kendali lebih baik atas kemampuan mereka. Keunggulan Babulu atas orang lain tidak terlihat jelas oleh Zhang Yi. Klik! Zhang Yi dengan cekatan mengganti peluru, lalu cepat memutar senjatanya dan mengunci kembali posisi Babulu. Hua juga membuka mulutnya lebar-lebar, dengan cahaya warna-warni berkelap-kelip di mulutnya, dan sinar partikel berenergi tinggi yang lebih kuat sedang dipersiapkan. Kali ini, Babulu tidak bisa lagi menggunakan kemampuan Space Displacement untuk menghindar. Gao Changkong dan Lancelot menyerbu dari kiri dan kanan dengan pedang besar di tangan, melancarkan serangan gila padanya ribuan kali per detik. Hal ini memaksanya tidak memiliki energi ekstra untuk menghadapi serangan Zhang Yi dan Hua. Dar! Serangan Zhang Yi dan Hua langsung mengenai tubuh Babulu. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, menghadapi pemburu sekelas Zhang Yi, ia tidak dapat menghindari peluru dari senjatanya kecuali ia memusatkan seluruh perhatiannya. Tubuh Babulu yang berat terbentur keras, bahkan armor berat berwarna perak gelap di tubuhnya retak dengan suara krek. Ia berusaha keras untuk menyeimbangkan diri, dan sebuah lekukan gelap tiba-tiba muncul di dadanya. Baju zirahnya yang berat hampir tertembus, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar di sepanjang celahnya. Jika dia menahan serangan kedua, armornya akan hancur seketika. Berhasil, lanjutkan. Mata Gao Changkong dan Lancelot berbinar gembira. Sambil berbicara dengan penuh semangat, mereka kembali menyerang Babulu dengan pedang raksasa di tangan. 2 Ypsilon yang berada di dekat level kereta perang hitam bergabung, dan serangan sengit mereka hampir tak menyisakan titik buta. Tekanan pedang yang dahsyat hampir mengosongkan udara di kuil, mengubahnya menjadi hampir hampa udara. Namun Babulu mengangkat kepalanya, hanya ada celah yang terlihat di balik helmnya, dan tidak ada rasa takut di matanya. Kemampuan Space Replenishment diaktifkan lagi. Dia menghindari serangan ketiga. Dalam 5 detik, Zhang Yi beserta ketiga rekannya dan kucing itu hanya bisa melancarkan serangan 2 kali. Lagi pula, jika mereka ingin menembak dari posisi 5 mil jauhnya, membunuh Jenderal Babulu dan menembus baju besinya, Zhang Yi dan Hua harus mengumpulkan energi alih-alih menggunakannya secara instan. Tidak masalah. Sekalipun taktik kita hanya berhasil sekali setiap 5 detik, beberapa kali lagi masih akan menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Namun pertanyaannya, tingkat serangan seperti apa yang mampu membunuh Babulu? Mengalahkan mutan setingkat Black Chariot mungkin sudah cukup. Tetapi membunuh terlalu sulit. Semakin tinggi tingkat atribut tempur mutan, semakin sulit membunuhnya. Namun saat ini memang cara terbaik dan satu-satunya sarana untuk melihat hasil. Maka mereka berempat terus menjalankan taktiknya. Ketika baju zirah Babulu terkena serangan lagi, baju zirah itu pecah dengan bunyi krek, dan baju zirah di bagian kiri dadanya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah dengan bunyi tabrakan. Babulu memandang ke kejauhan di luar kuil, mengayunkan kapak perang di tangannya dengan putus asa untuk melawan Gao Changkong dan Lancelot. Dia seperti raksasa yang menghadapi tantangan 2 serangga. Dilihat dari ukurannya, ia cukup mengerikan. Jika bukan karena kemunculan alien, sulit dibayangkan manusia bisa mengalahkan makhluk ini.
Bahkan binatang purba pun kesulitan bersaing dengannya. Zhang Yi menarik baut untuk mengisi ulang, dan kekuatan kehampaan menyebar dari pusaran gelap di belakangnya seperti arus bawah, lalu melewati lengannya dan menyatu menjadi petir. Tembus, katanya dengan dingin. Pada detik ke-10, peluru Zhang Yi kembali mengenai tubuh Babulu. Kali ini, peluru menembus tubuh Babulu dari depan hingga belakang. Peluru perak suci itu melumuri darah, lalu menghantam dinding sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Mata Gao Changkong dan Lancelot tiba-tiba berbinar. Berhasil. Ini adalah pertama kalinya Babulu diciptakan sejak perang dimulai. Jangan terlalu bersemangat dulu. Jangan lupa dia bisa memutar waktu. Zhang Yi mengingatkan mereka dengan tenang. Gao Changkong berkata, "Aku tidak lupa, tapi kemampuan penjelajah waktunya hanya bisa diaktifkan 1 menit sekali. Tunggu sampai dia menggunakan kemampuannya lagi nanti, dan kemungkinan besar kita bisa membunuhnya." Tubuh Babulu gemetar. Tembakan Zhang Yi memberikan dampak yang signifikan pada tubuhnya. Ditambah dengan serangan Gao Changkong, ia hampir tersungkur. Namun dia cepat-cepat menenangkan diri dan menatap dadanya. Peluru itu meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan, tetapi kepalan tangan manusia, bukan miliknya. Jadi itu bukanlah cedera yang fatal baginya. Serangan tadi meleset dari jantungnya dan peluru tidak tertahan di tubuhnya. Cedera ini dapat diterima. Dia mengangkat kapak perang di tangannya dan menatap Gao Changkong dan Lancelot dengan mata provokatif lagi, dan bahkan melirik penembak jitu di kejauhan di luar kuil. Orang ini jauh lebih sulit dari yang aku kira. Zhang Yi mengerutkan kening. Dalam imajinasinya, tembakan tadi seharusnya cukup untuk memaksanya mengaktifkan kemampuannya dan membalikan waktu. Lagi pula, hulu ledak peluru tersebut membawa zat yang sangat beracun, dan bahkan 0,1 mg cukup untuk membunuh ikan lele raksasa dewasa. Tetapi kekuatan fisik orang ini berada di luar imajinasi Zhang Yi. Dilihat dari penampilan Babulu, lukanya jelas tidak cukup serius. Babulu juga tahu bahwa rawa waktu miliknya adalah kemampuan yang sangat kuat, tetapi periode antara penggunaan adalah saat dia paling berbahaya. Jadi dia tidak akan menggunakan kemampuan ini dengan mudah kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Tidak apa-apa. Masih ada 40 detik. Aku sungguh tidak percaya kau bisa menahan serangan berempat Ipsilon kami selama 1 menit penuh tanpa mati. Zhang Yi menarik pelatuknya lagi tanpa ragu. Peluru perak suci yang melambangkan kematian, terbungkus dalam kekuatan kehampaan, bersiul dan ditembakkan ke arah dadanya. Pada detik ke-30, Babulu akhirnya kehilangan ketenangannya. Karena tubuhnya telah mengalami cedera parah, Zhang Yi bahkan tidak perlu bergerak saat ini. Serangan Gao Changkong dan Lancelot saja sudah cukup baginya untuk bertahan. Tanpa ragu, dia dengan tegas mengaktifkan kemampuan rawa waktu. Saat berikutnya, tubuhnya kembali ke keadaan sempurna seperti semenit yang lalu. Bahkan baju zirahnya yang rusak pun berubah bentuk. Dan semua yang baru saja terjadi terasa seolah-olah tidak pernah terjadi. Teruslah berjuang. 60 detik ke depan milik kita. Zhang Yi berbicara dengan tenang kepada Gao Changkong dan Lancelot. Baiklah, bunuh dia. Wajah beberapa orang penuh dengan antusiasme, dan mereka semua percaya bahwa Jenderal Babulu akan sepenuhnya terkendali dalam pertempuran berikutnya. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa pertempuran berikutnya akan jauh lebih sulit daripada pertempuran sebelumnya. Menghadapi serangan cepat keduanya, Jenderal Babulu sedikit lelah pada awalnya, tetapi sekarang dia dapat mengatasinya dengan mudah. Kapak perangnya yang besar sama sekali tidak tumpul. Ketika satu orang memegang satu kapak dan menangkis serangan 2 orang, ia bahkan mampu melancarkan serangan balik. Bahkan serangan jarak jauh dari Zhang Yi dan Hua Hua pun berhasil diblok olehnya dengan kapak perangnya tepat waktu kali ini. Dar! Kekuatan yang mengerikan itu menghantam kapak perangnya,
Dan meskipun ia terlempar beberapa meter ke belakang, Jenderal Babulu masih berdiri kokoh di tanah. Baju zirahnya tidak pecah, tetapi peluru perak tertanam dalam di kapak perangnya. Orang ini. Zhang Yi melihat wajah Jenderal Babulu menjadi serius. Dia tampaknya telah beradaptasi dengan gaya serangan kita. Suku Tiga Mata adalah ras yang sangat terbelakang. Namun, dalam hal kekuatan militer, mereka telah berkembang semaksimal mungkin. Hampir setiap laki-laki menjalani pelatihan seni bela diri sejak lahir. Dan yang terbaik di antara mereka bisa menjadi jenderal kerajaan. Babulu, sebelum menjadi orang yang memiliki kemampuan khusus, ia terlebih dahulu adalah seorang pendekar ulung yang berlatih bela diri setiap hari selama puluhan tahun. Gao Changkong, Lancelot, bahkan Zhang Yi dan yang lainnya, dalam hal bertarung, mereka semua adalah adik-adiknya. Awalnya serangan Gao Changkong keempat orang itu memang membuatnya merasa tak nyaman, namun perlahan ia mulai terbiasa dengan ilmu pedang Gao Changkong dan Lancelot. Ilmu pedang kedua orang ini tidak bisa dikatakan jelek di mata Babulu, tetapi memang ada kekurangannya. Dengan berkurangnya tekanan di depannya, menjadi lebih mudah untuk bertahan melawan serangan jarak jauh yang ditembakkan kepadanya dari pintu masuk kuil. Menarik, menarik. Kau benar-benar layak menjadi penjaga kuil Roh Kudus. Mata Zhang Yi berbinar dengan niat membunuh, dan keinginan untuk menang jauh di dalam hatinya membuatnya bergairah. Namun dia memilih untuk tidak berubah. Bahkan jika Babulu mulai beradaptasi dengan metode serangan mereka, bahkan jika dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak akan bisa mengubahnya. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok berempat. Serangan terus berlanjut, dan tekanan Babulu berkurang banyak, tetapi kekuatannya tidak cukup baginya untuk menguasai situasi. 40 detik kemudian, pembelaannya dibobol lagi. Namun, kali ini taktiknya berubah. Ia tidak lagi menghadapi serangan beberapa orang secara langsung, melainkan mulai memilih gaya bermain bertahan. Kapak perang yang besar bagaikan perisai yang besar. Namun bagi Zhang Yi dan 3 orang lainnya, itu hanyalah sebuah pintu. Dan saat menghadapi serangan Zhang Yi, dia pun tak mempermasalahkan cedera asalkan tidak terkena di bagian vital. Peluru itu terlalu kecil untuk tubuhnya dan tidak dapat berakibat fatal. Dia berhasil bertahan selama 60 detik. Tubuhnya penuh dengan lubang, dan bahkan senjatanya pun memiliki celah. Tetapi ketika saatnya tiba, begitu kemampuannya diaktifkan, semua masalah negatifnya pun terhapus. Orang ini benar-benar terlalu sulit dibunuh. Lancelot berkata sambil menggertakkan giginya. Bahkan jika kita berempat bekerja sama, tidak bisakah kita membunuhnya dalam hitungan detik? Gao Changkong menarik napas dalam-dalam. Fisik suku Tiga Mata jauh lebih kuat daripada kita, ditambah dengan kemampuan abnormal mereka. Sungguh sulit. Pada saat ini, Zhang Yi berbicara. Tidak masalah, mari kita coba lagi. Apakah kau punya solusi? Baiklah, ada cara yang bisa kau coba. Kali ini, Zhang Yi memperpendek jarak dan memilih posisi 2000 meter di luar kuil untuk menembak. Dia pada dasarnya menilai bahwa kemampuan Jenderal Babulu tidak mencakup area ini. Pada saat yang sama, dia memanggil Yang Sinsin keluar dari ruang bayangan. Ketika mereka melihat Yang Sinsin, semua orang segera memahami rencana Zhang Yi. Jika berhadapan dengan bug, kau harus menghadapinya dengan bug. Setelah kemampuan berbasis aturan tersebut berlaku, itulah cara terbaik untuk mengalahkan alien yang merepotkan itu. Kami di sini untuk membantu kau menciptakan peluang. Tapi kali ini, demi menstabilkan tubuhnya, dia tidak mau bergerak. Jadi seranganmu seharusnya datang dari belakang kami. Yang Sinsin mengangguk. Mengerti. Sekali lagi, Zhang Yi dan rekan-rekannya menyerang dan menembak Babulu, dan saat ini, pertahanan Babulu mencapai keadaan yang hampir sempurna.
Pedang Gao Changkong dan Lancelot tidak bisa lagi menyentuh baju besinya. Jadi ketika serangan familiar Zhang Yi dan Hua Hua maju, dia dengan mudah mengangkat kapak perang di tangannya untuk memblokirnya di depannya. Namun, tepat setelah serangan mereka dilancarkan, panah cinta yang Xin mengikuti seperti bayangan dan menembak Babulu. Kapak perang menghalangi peluru Zhang Yi dan sinar partikel berenergi tinggi dari musuh, tetapi tertusuk oleh panah merah. Anak panah itu menembus baju zirahnya yang berat dan langsung masuk ke jantungnya. Babulu tertegun sejenak, lalu perasaan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Letakkan senjata kalian dan jangan melawan. Suara yang Xin melewati istana yang panjang dan sempit dan mencapai telinga Babulu. Ada sedikit obsesi di matanya, tetapi ada sedikit perjuangan dalam kebingungannya. Waktu berputar kembali. Saat berikutnya, Yang Xin merasa hubungan antara dirinya dan Babulu terputus. Dia mengerutkan kening. Kakak, kemampuanku tidak efektif. Zhang Yi terkekeh, namun tatapan matanya menjadi lebih tajam. Seperti yang diharapkan, setelah kembali ke masa lalu, semuanya akan diatur ulang. Bahkan kemampuan berbasis aturan pun akan dihapus. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Panah Yang Xin dapat mengubah kognisi pihak lain, membuat pihak lain bersedia mematuhi perintahnya. Namun, tidak mungkin untuk mengubah ingatan dan kemampuan pihak lain. Setelah Babulu menyadari bahwa dirinya sedang dikendalikan, ia segera mengaktifkan kemampuannya untuk mengimbangi kendali Yang Xin. Melihat bahwa bahkan kemampuan berbasis aturan bug tidak dapat mengalahkan Babulu, Gao Changkong dan Lancelot mulai menjadi sedikit tidak sabar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di eselon atas kuil Roh Kudus saat ini, mereka dapat merasakan suasana aneh di sana. Setiap detik yang terbuang di sini dapat membawa kerugian besar bagi mereka. Mengapa orang ini begitu sulit dibunuh? Lakukan segala cara. Aku tidak percaya padanya. Perkataan Lancelot tercekat di tenggorokannya. Dia ingin berkata, aku tidak percaya dia bisa tetap kuat selamanya. Namun, dilihat dari kemampuan lawan, selama dia tidak dapat membunuh lawan dalam 1 menit, dia dapat mempertahankan kondisi puncaknya selamanya. Tetapi mereka bertiga tidak dapat melakukannya sama sekali. Zhang Yi perlahan berdiri dan menyimpan senapan runduk besarnya. Dia tahu tidak ada gunanya meneruskan pertarungan seperti ini. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin sulit bagi mereka untuk membunuh Jenderal Babulu. Jika kau masih berpikir untuk menjaga kekuatanmu sekarang, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan musuh. Aku tidak begitu suka bermain seperti ini. Zhang Yi mendesah pelan, lalu menatap Hua Hua di kakinya dan berkata, tapi sekarang, kita harus mempertimbangkan untuk terlibat pertarungan jarak dekat dengannya. Hua Hua mengeong sebagai tanggapan. Kemudian ia mengembangkan sayapnya yang besar dan segera menyerbu ke dalam kuil. Gao Changkong dan Lancelot memandang Zhang Yi dan Hua Hua yang bergabung di medan perang, dan tahu bahwa Zhang Yi telah menyerah pada serangan jarak jauh dan berencana untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Hanya, kemampuan bertarung jarak dekat Zhang Yi tampaknya tidak menonjol. Zhang Yi tidak berbasa-basi lagi. Pedang di pohon di tangan kanannya dengan cepat menyebarkan sejumlah besar tanaman merambat, yang langsung menjalar di sepanjang dinding dan lantai istana. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan cahaya gelap di mata kirinya mulai terdistorsi dengan cepat. Rawa waktu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan bengkok langsung meledak darinya, menyelimuti seluruh istana. Babulu mengerutkan kening. Ketika kekuatan ini menghantamnya, ia tidak merasakan ketidaknyamanan fisik apapun. Namun, saat berikutnya, 2 angin pedang tajam tiba-tiba menyerang leher dan punggung bawahnya. Pupil mata Babulu sedikit mengecil, dan dinginnya pedang membuatnya merasa seolah-olah berdiri tegak. Kemampuan rawa waktu adalah memperlambat waktu untuk segala hal di area tertentu, berpusat di sekitar Zhang Yi sendiri.
Berada di rawa waktu, Zhang Yi dapat memutuskan siapa yang akan terpengaruh dan siapa yang tidak. Orang yang terkena tidak akan merasakan hal yang aneh. Dalam kognisinya, aliran waktu berjalan normal. Namun di mata Zhang Yi dan mereka yang tidak dikendalikan oleh kemampuan Zhang Yi, kecepatan benda lain akan melambat hingga 30%. Jika dilihat dari angkanya saja, ini bukanlah penurunan 10 sen yang berlebihan. Namun ingat, perlambatan ini dihitung secara proporsional. Jadi pada saat ini, bagi Babulu, kecepatan setiap orang yang dihadapinya meningkat pesat. Jadi serangan Gao Changkong dan Lancelot menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Zhang Yi dan Hua Hua juga bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, Zhang Yi tidak lagi mempunyai kekhawatiran lain karena dia telah sepenuhnya memahami kemampuan pihak lain. Sebelum dia mengaktifkan kemampuannya, aku akan memperingatkanmu. Mereka yang sudah diperingatkan hanya perlu berhenti tepat waktu. Satu-satunya cara Babulu untuk melawan sekarang adalah melakukan perpindahan spasial pada mereka dan membiarkan mereka menyerang satu sama lain. Tetapi Zhang Yi dapat memprediksi gerakannya 2 detik sebelumnya dan memperingatkan orang lain. Gerakan ini membuat kemampuan Babulu tidak efektif. Akibatnya, Babulu kalah jumlah 4-1 dan terpengaruh oleh rawa waktu, sehingga ia hampir mengalami kerugian. Baju zirah tebal di sekujur tubuhnya terluka oleh berbagai senjata, meninggalkan luka-luka yang mengerikan. Dia dengan tegas mengaktifkan kemampuannya dan bertukar posisi dengan Zhang Yi ketika Gao Changkong menusuknya dengan pedangnya. Namun, Gao Changkong dan Zhang Yi sudah bersiap. Begitu Zhang Yi muncul di posisi Babulu, mereka berdua mengubah arah serangan secara bersamaan dan mengarahkan senjata mereka ke Babulu. Pedang suci emas dan pedang di pohon menghantam tubuh Babulu pada saat yang bersamaan. Serangan mendadaknya kembali menghantuinya. Ia tak mampu menghindar dan malah terhempas. Silakan, cekik dia. Zhang Yi mengendalikan pedang di pohon, menyebarkan tanaman merambat hijau tak berujung yang mengelilingi Babulu dari segala arah. Tanaman merambat yang lebat melilit tubuhnya. Babulu mengayunkan kapak perang di tangannya sekuat tenaga. Kekuatan dahsyat menyembur dari tubuhnya, menghancurkan tanaman merambat itu satu demi satu. Namun saat berikutnya, mereka berempat bergabung untuk menyerang lagi. Waktu kembali. Babulu terpaksa menggunakan kemampuan waktunya lagi, karena ia tak mampu menghentikan serangan 4 orang hanya dengan kapak perangnya. Tubuhnya penuh luka dan berdarah. Dalam sekejap, ia pulih seperti semula. Bisakah kau bertahan lebih dari 60 detik kali ini? Zhang Yi berkata dengan dingin. Keempat kekuatan besar telah mengepung Babulu di tengah, dan Gao Changkong serta Lancelot adalah penyerangnya. Saat itu, Zhang Yi hendak menggunakan pedang di pohon untuk menjebak Babulu. Ia sudah memiliki kemampuan untuk memprediksi gerakannya, sementara istrinya mendukung serangan tersebut. Kali ini, kemampuan Babulu benar-benar terekspos, persis seperti saat ia ditelanjangi dan dipertontonkan di hadapan beberapa orang. Kemampuannya telah rusak, dan ia tak lagi bisa bertarung dengan mudah dan nyaman. Sebaliknya, pertarungan menjadi semakin sulit. Dia sudah cukup bangga terhadap dirinya sendiri karena mampu bertahan begitu lama melawan 4Y di saat yang sama. Namun kenyataan pahit ada di depan matanya. Bahkan jenderal terkuat di kerajaan Nash pun tak mampu membalikkan takdir kematiannya. Senjata es dan cakar ganas di tangan ketiganya tanpa ampun mencabik-cabik tubuhnya, membuat kedua tinjunya tak sebanding dengan keenam tangan dan 4 cakar itu. 12 detik setelah dia mengucapkan rawa waktu untuk terakhir kalinya, dia dibunuh oleh 4 orang di pintu masuk kuil Roh Kudus. Pedang itu memotong baju zirahnya, memperlihatkan tubuh bermata 3 yang biasa-biasa saja. Ada ribuan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir di kakinya yang tebal seperti mata air. Dia tidak jatuh, tetapi kapak perang di tangannya terjatuh dengan keras ke tanah,
dan matanya kehilangan fokus. Meskipun mereka membunuh musuh, Zhang Yi dan rekan-rekannya tidak merasa terlalu lega. Karena membunuhnya terlalu sulit. Mereka menimbulkan lebih dari 100 luka mengerikan di bagian vital Babulu sebelum mereka membunuhnya sepenuhnya. Jika dia diberi beberapa detik lagi untuk pulih ke bentuk puncaknya, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Namun, melihat mayat mutan kelas Black Chariot ini, mata Lancelot tampak sangat bersemangat. Jika asal-usul orang ini dapat diserap, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Selain esensi jenderal besar kerajaan yang telah mereka serap sebelumnya, ketika mereka sepenuhnya menyerap kekuatan ini, mereka akan mampu mencapai tingkat kereta hitam tanpa kecelakaan apapun. Akan tetapi, hanya ada satu asal, tetapi ada 3 kekuatan yang muncul. Bagaimana cara membaginya? Penjaga gerbang kuil Roh Kudus, Jenderal Babulu, akhirnya terbunuh. Meskipun perjalanannya sulit, mereka berhasil pada akhirnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka untuk terus maju. Namun, ketika musuh bersama dikalahkan, persaingan mereka menjadi jelas. Asal-usul Jenderal Babulu adalah asal-usul mutan tingkat kereta hitam, dan semua orang menginginkannya. Ketiganya saling berpandangan, bahkan Hua-Hua pun membuka lebar dan menyipitkan matanya saat melihat kedua orang lainnya. Sekarang sepertinya bukan saat yang tepat bagi kita untuk bertarung. Zhang Yi berkata dengan ringan. Jadi, asal-usulnya seharusnya milik siapa? Lancelot memasang senyum yang dipaksakan di wajahnya. Gao Changkong tersenyum dan berkata, sayang sekali asal-usul alien sulit dipisahkan. Kalau tidak, masalahnya akan mudah dipecahkan. Zhang Yi berkata, itu mungkin tidak terjadi. Setelah kata-kata ini diucapkan, Lancelot dan Gao Changkong menatap Zhang Yi dengan terkejut. Zhang Yi berkata, inti dari alien pada dasarnya adalah tubuh energi khusus. Tentu saja, ada cara untuk menyimpan dan membaginya. Ada alien di sekitarku yang telah mengembangkan teknologi ini. Apa yang dimaksud Zhang Yi tentu saja adalah teknologi penyimpanan energi milik Lu Keran. Metode ini awalnya dikembangkan untuk mengakomodasi kekuatan roh pengorbanan. Bisakah kau memastikannya terbagi rata menjadi 3 bagian? Gao Changkong mengajukan pertanyaan. Pada saat ini, Lancelot mengangkat tangannya dan berkata, aku bisa mengawasi ini. Karena ini badan energi, kita hanya perlu memantau laju reaksi energinya. Kita punya teknologi seperti itu di Britania. Zhang Yi meliriknya dan berpikir, mengapa kau berpura-pura di hadapanku? Sekalipun kita tidak membutuhkan teknologi semacam itu, penilaian naluriah kita tentang asal-usulnya tidak akan terlalu menyimpang. Lagi pula, kamu mengatakan sesuatu yang salah. Zhang Yi menatap Gao Changkong, tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Hua-Hua. Aku punya 2 porsi di sini, jadi harus dibagi menjadi 4. Gao Changkong dan Lancelot memandang Zhang Yi dengan sedikit cemburu. Ipsilon sekarang menjadi pasukan tempur teratas dunia, dan jumlah manusia kuat di bidang ini mungkin kurang dari 50. Tapi Zhang Yi benar-benar memiliki binatang perang setingkat ini. Sungguh patut ditiru. Setelah tawar-menawar, mereka memutuskan bahwa indeks kemampuan Hua-Hua hanya 13.000 poin, jadi kontribusinya relatif kecil. Jadi dalam rencana distribusi akhir, Zhang Yi mengambil 40% saham, dan 2 lainnya masing-masing mengambil 30%. Lu Keran dipanggil oleh Zhang Yi dan bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian asal-usul entry. Melihat seorang gadis cakap berambut pendek berlari keluar dari bayangan Zhang Yi, Gao Changkong dan Lancelot merasa sedikit cemburu lagi. Kemampuan yang berhubungan dengan luar angkasa sangatlah praktis. Tuhan tahu betapa merepotkannya bagi mereka untuk datang ke sini dari jauh dan membawa begitu banyak perbekalan. Makanan, obat-obatan, senjata, benda-benda ini hanya dapat dibawa sendiri. Untuk menghemat ruang semaksimal mungkin,
Semua yang mereka makan dipadatkan dan hanya dapat menyediakan energi, tanpa rasa sama sekali. Selain itu, karena kau perlu membawa bawahanmu, kau juga harus mempertimbangkan keselamatan mereka. Lihat Zhang Yi, aku berharap bisa memasukkan seluruh rumahku ke dalamnya, dan tidak perlu memikirkan soal menghemat ruang. Jika kau menghadapi bahaya, lemparkan saja semua orang keluar angkasa dan masalah akan terpecahkan. Semakin kedua orang itu memikirkannya, semakin tidak nyaman perasaan mereka. Tak lama kemudian, Lu Keran menyelesaikan pengumpulan dan pembagian asal-usulnya. Ketiga asal-usul itu ditaruh dalam toples bening yang dibuat khusus. Zhang Yi melemparkan toples itu ke angkasa asing, lalu mengalihkan pandangannya ke pintu tertutup di hadapannya. Masuk dari sini adalah jalan nyata menuju area inti Bait Suci Roh Kudus. Ayo pergi. Kita sudah lama di bawah tanah, kita harus melihat apa yang ada di dalam kuil kerajaan Nash ini. Nada bicara Zhang Yi sangat serius. Piramida misterius di bawah pegunungan Qinling muncul di benaknya. Membandingkannya dengan kuil Roh Kudus yang seolah menjulang tinggi, ia sudah punya beberapa tebakan. Di belakang kerumunan, anggota ksatria meja bundar dan gumen perlahan berjalan mendekat. Menatap gerbang istana yang besar, mata mereka dipenuhi ketegangan dan penantian. Aku selalu merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya di balik pintu. Ksatria Agung, kata Lan Malok. Zhang Yi menggodanya, kalau kamu takut, kamu masih bisa pergi sekarang. Wajah Lan Malok menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, kita sudah mencapai tahap akhir. Jika kita tidak mengalahkan bos, itu akan menjadi penyesalan terbesar bagi pemain. Tunggu apa lagi? Ayo berangkat. Lancelot mengatakan hal ini, sambil membawa pedang dua tangan milik kesatria, dan berjalan melewati gerbang terlebih dahulu. Zhang Yi dan Gao Changkong tidak mau ketinggalan, jadi mereka berjalan menuju gerbang selangkah demi selangkah. Dalam benak Zhang Yi, dia mengulang hasil perhitungan dalam benaknya untuk kesekian kalinya. Sejak memasuki jurang iblis, aku terus mengukur kekuatan bangsa Nash. Referensi pembandingnya adalah suku manusia ular misterius di bawah pegunungan Qinling. Di jurang lembah kabut, aku hanya melihat penjaga gerbang dunia bawah, dan aku juga pernah melihat sukunya, jadi aku tidak bisa membuat perbandingan yang jelas. Saat menghadapi piramida ungu, penjaga yang muncul semuanya adalah laba-laba berwajah manusia setingkat kapten. Lalu Bai Longzi muncul. Saat itu, saya merasa dia setidaknya setingkat uskup dengan lebih dari 30.000 poin. Tapi sekarang kekuatan saya sudah mendekati 20.000 poin. Saya menyadari bahwa kekuatannya pasti lebih dari itu. Harus mencapai minimal 40.000 poin, atau bahkan lebih tinggi, untuk mencapai level yang bahkan tidak bisa saya bayangkan untuk ditolak. Meskipun suku tiga mata kuat, dan prajurit tiga mata biasa memiliki kekuatan setara dengan anggota tim survei biasa, perbedaan kekuatan mereka dibandingkan dengan laba-laba berwajah manusia terlalu besar. Bahkan mutan kelas Ypsilon yang kami temui di negara Nash masih berada di level tank. Dalam faksi manapun, kekuatan anggota terkuatnya akan tersusun dalam pola piramida, dengan setiap lapisannya maju. Sangat jarang seorang pemimpin muncul sebagai pemimpin, karena hal ini tidak sesuai dengan logika. Jadi, mutan terkuat di negara Nash sekitar 25.000 poin. Dengan memperhitungkan material seperti roh pengorbanan, level maksimum mereka hanya bisa mencapai sekitar 30.000 poin. Dan pada level ini, kita sendiri tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi, lalu kenapa? Lengkungan aneh muncul di sudut mulut Zhang Yi. Dengan orang-orang ini sebagai umpan meriam, kemampuanku sudah cukup untuk membantuku melarikan diri dari daerah ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dan Luo Zhuo berhasil memperoleh kekuatan Tantra, mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Sekte Tantra telah merencanakannya selama ribuan tahun. Mustahil mereka sama sekali tidak siap. Jadi,
Skenario terburuknya adalah mereka semua mati di sini suatu hari nanti, dan aku bisa lolos hidup-hidup. Aku tidak keberatan menyeret mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa berlari secepat aku. Zhang Yi melirik sekilas. Para anggota ksatria meja bundar dan kelompok Gao Cangkong yang malang semuanya telah diperhitungkan olehnya. Semua orang mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka. Saat pintu terbuka, yang tampak di baliknya bukanlah pemandangan istana yang megah, melainkan kegelapan pekat. Dalam pemandangan seperti jurang itu, hanya ada tangga panjang dan sempit berwarna hijau tua, yang berputar menuju langit. Kedalamannya tak berdasar, dan ketinggiannya tidak jelas kemana mengarah. Namun semua orang telah melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai di sini, jadi tentu saja mereka tidak akan mundur. Ketiga kelompok orang itu menjaga jarak tertentu, lalu melangkah ke tangga hijau tua dan bergerak cepat ke atas. Dar! Aula Roh Kudus mulai berguncang lagi, seakan-akan ada makhluk purba mengerikan yang tengah terbangun, dan tangga yang diinjak pun berguncang. Tetapi semua orang mengabaikannya dan terus bergerak maju dengan tegas. Tak lama kemudian, mereka akhirnya mencapai ujung, di mana tangga berakhir di platform hijau tua yang besar. Zhang Yi dan yang lainnya mendongak dan melihat dua pintu perunggu dengan ukiran gambar binatang buas di sisi lain panggung biru tua. Seseorang berbaju merah muncul di harapan mereka. Zhang Yi teringat sosok ini. Pada hari pernikahan sang pangeran, ia melihatnya dari tempat yang tinggi. Sosok yang besar dan tinggi, mengenakan gaun pengantin merah cerah yang indah, memegang senjata berbentuk aneh dan berdiri di depan semua orang. Di belakangnya, ada puluhan prajurit yang mengenakan baju besi perak gelap. Hanya dengan melirik mereka saja, mereka sudah tahu bahwa mereka adalah kaum elit di kerajaan Nash, karena di mata mereka tidak ada apapun kecuali niat membunuh yang dingin dan kejam. Sang putri menatap dingin ke arah orang-orang yang datang ke sana, dan sebuah ide buruk telah terlintas di benaknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tikus-tikus bodoh ini, yang mereka perlakukan seperti ternak, benar-benar bisa masuk ke tingkat tertinggi kuil Roh Kudus. Ini juga berarti bahwa para penjaga di bawah, 5 jenderal kerajaan, semuanya telah dikalahkan. Dia mengangkat bilah pisau tajam di tangannya dan mengarahkannya ke Zhang Yi dan yang lainnya, sambil berkata dengan nada dingin, "Tidak peduli siapapun kalian, aku tidak akan pernah mengizinkan kalian melangkah maju satu langkah pun." 3 lusin prajurit elit di belakangnya membanting senjata mereka ke tanah secara bersamaan, menimbulkan suara yang memekakan telinga dan menakutkan. Niat membunuh yang luar biasa membumbung tinggi ke langit dalam sekejap. Kalau ada yang mau lewat sini di kemudian hari, harus melangkahi mayatnya dulu. Maaf, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Zhang Yi berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan mengayunkan pedang di pohon di tangannya. Cahaya bilah berbentuk bulan sabit yang besar tiba-tiba meledak dari ujung bilahnya, dan kekuatan gelombang kehampaan menelan bagian depan seperti monster langit yang besar. Hanya dalam sekejap, platform hitam besar ini sepenuhnya ditelan oleh kekuatan kehampaan. Saat kekuatan kegelapan perlahan surut seperti air pasang, platform gelap menjadi sunyi. Putri Anlit dan 30.000 prajurit elit kerajaan Nash tidak terlihat lagi. Idenya bagus, tapi terlalu lemah. Zhang Yi berkata dengan ringan. Lancelot menatap pintu perunggu besar itu. Pintu itu benar-benar berbeda dari pintu-pintu ruangan lain di Bait Suci Roh Kudus. Warnanya hijau tua, diukir dengan monster-monster mengerikan yang belum pernah mereka dengar. Dan bahkan karat hijau berbintik-bintik pun terlihat. Aku tidak tahu mengapa, tetapi rasanya agak mirip dengan Evergate. Pintu perunggu itu dipenuhi aura mematikan yang membuat orang-orang merinding melihatnya. Seakan-akan ada banyak sekali jiwa yang telah mati terperangkap di dalamnya. Dobrak pintunya, kata Lancelot. Keempat Ipsilon saling berpandangan, dan tanpa ragu-ragu, mereka semua mengerahkan seluruh tenaga dan menyerbu menuju pintu perunggu. Keempat kekuatan itu berkumpul di satu titik,
dan kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh istana bergetar hebat lagi. Dar! Seiring meningkatnya daya keluarannya, pintu perunggu itu tidak dapat lagi menahan kekuatan sebesar itu, dan retakan mulai tampak inci demi inci. Di balik pintu perunggu, di dalam kristal energi merah raksasa, sepasang pupil vertikal berwarna kuning tiba-tiba terbuka. Setelah berputar-putar beberapa saat, pupil itu meledak dengan niat membunuh. Dar! Energi merah meledak dari tubuhnya, dan kristal merah di sekitar tubuhnya hancur dalam sekejap. Energi merah melesat langsung ke langit bagaikan badai. Kubah yang terbuat dari batu penghalang itu benar-benar mulai retak akibat hantaman badai merah yang terus-menerus, dan akhirnya hancur total dengan suara retak. Seluruh istana bergetar lebih hebat lagi, bahkan anak tangga hijau tua di belakang Zhang Yi dan yang lainnya mulai menjatuhkan kerikil. Brak! Seolah tidak mampu menahan energi yang begitu kuat, dinding kuil Roh Kudus yang telah berdiri selama ribuan tahun mulai terkelupas berkeping-keping seperti rumah tua yang lembab. Cerak! Suara pecahan yang jelas terdengar di telinga semua orang. Mereka merasakan niat membunuh yang luar biasa dan tekanan mengerikan yang cukup untuk membuat wajah mereka pucat. Zhang Yi dan yang lainnya akhirnya membuka pintu perunggu, lalu masuk dengan hati-hati sambil memegang senjata mereka. Yang tersisa di depan matanya hanyalah altar besar dan pecahan kristal energi merah. Napas roh ritual. Zhang Yi melihat pecahan-pecahan itu dan masih bisa merasakan energi yang tersisa. Menurut perkiraannya, ruh kurban ini ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari ruh kurban yang diserapnya sebelumnya. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat turun dari atas dan mendarat di kepala semua orang. Ketika aku mendongak, aku mendapati sebuah lubang besar telah terbuka di kubah kuil Roh Kudus di suatu titik. Dan tepat di tepi kubah yang pecah itu duduk seorang pria bermata tiga dengan tatapan dingin di matanya. Tingginya hanya sekitar 5 meter, yang membuatnya menjadi salah satu yang terpendek di antara klan bermata tiga. Tubuhnya yang proporsional, tanpa sedikit pun lemak berlebih, menyerupai juara binaraga, tetapi otot-ototnya tidak berlebihan sama sekali. Sulit membayangkan makhluk dapat memiliki bentuk tubuh seperti itu jika tidak menjalani pelatihan bertahun-tahun. Dia duduk di kubah tinggi, satu lengannya diletakkan di atas lututnya yang ditekuk, menatap dingin ke arah orang-orang di bawah. Dia adalah Raja Baru Negara Nash. Zhang Yi menatapnya dengan saksama dan berkata dengan suara berat kepada orang lain di sekitarnya. Semua orang merasa seperti menghadapi musuh yang hebat. Mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari orang ini. Meskipun dia tidak bergerak sama sekali, energi yang terkandung dalam tubuhnya seperti depot amunisi berbentuk manusia yang dapat meledak kapan saja. Pangeran Ankit tidak terus menatap Zhang Yi dan yang lainnya, tetapi mengalihkan pandangannya ke kerajaan Nash di bawah. Pada saat itu, kerajaan Nash telah runtuh. Hampir sepertiga kota yang dibangun di atas spiral jurang telah hancur. Api yang dinyalakan manusia masih berkobar hebat, asap mengepul di mana-mana, dan ratapan terdengar bahkan dari kejauhan. Melihat negaranya dihancurkan seperti ini, Pangeran Ancun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan bahkan tidak ada emosi di matanya. Setelah dia menyerap kekuatan roh pengorbanan, dia merasakan tingkat kehidupannya telah sepenuhnya disublimasikan. Pada saat ini, dia sama kuatnya dengan dewa, dan telah menjadi jenis eksistensi transenden lainnya. Kehidupan dan kematian orang-orang biasa, bahkan kematian putri dan jenderalnya sendiri, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya sendiri. Jadi, beginikah tingkat kehidupan yang pernah dicapai nenek moyang kita? Bahunya tiba-tiba bergetar hebat, dan sudut mulutnya hampir tertarik ke belakang telinganya, memperlihatkan senyuman yang sangat aneh. Ini sungguh menakjubkan. Tepat setelah itu, Bab 1428-1440, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, terima kasih sudah menunggu, demamnya udah turun,
meski badan masih pegal-pegal. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.